Ini nggak ada 3 orang bang, ini antara iblis dan Yesus, nggak ada orang lain. Dua orang ini Pak, Bapak dan teman Bapak ya. Yang lebih berkuasa siapa? Yang mengendarai motor lah. Lebih berkuasa yang mengendarai motor. Betul. Sekarang Tapi antara kalau, iblis. tapi kalau yang punya motornya yang belakang gimana Pak? Ah, Kalau punya namanya motornya lupa. orang yang di belakang gimana tuh? itu namanya lu perlebar masalah, lu menghindari masalah Iya, pokok. ya kita main logika Pak. Main logika Iya, Pak. makanya kan tergantung Apakah yang belakang itu kita logika dulu Pak. Ya, Bapak kan yang membawa bonceng motor itu kan Bapak yang berkuasa. ya terus. Tapi yang punya motor itu kan orang yang dibonceng itu. Siapa bilang yang lebih punya berkuasa? motor? Yesus motornya merek apa? Pertanyaannya zaman Yesus motornya merek apa? Nggak apa-apa saya Sebentar, jawab. ini analogi Pak, Iya, analogi, iya. analogi Ini itu aneh-aneh dari pertanyaan jawabannya. konyol lagi tuh. Iya, saya Kesana jawab. lagi motornya Iya. apa? Iya, itu. Iya, saya jawab. Yang punya Lanjut, motor Pak. Ya, saya. lanjut. Yang siapa bilang yang punya motor yang dibonceng? Yang punya motor saya kok, saya orang kaya. Jangan Iya, motor Pak. iya, kalau misalnya logikanya begitu Pak. Ya, kalau Karena logika saya, ada sekarang kalau kejadiannya logika saya adalah saya yang punya Tunggu motor. dulu Bang belajar, tunggu dulu. Bang Andi, abang bilang abang punya motor toh. Coba lihat dulu Bang STNK-nya, ada nggak memang STNK abang? Jangan motor abang manggung. ngaku punya motor, abang nggak punya motor. Jangan benar. Lari ke sana lagi. Oh SIM abang aja, abang ada SIM nggak? Kalau abang ada SIM berarti kemungkinan abang punya kendaraan. Jangan sih bang, udahlah ya, jangan Nah, ini sih. sekedar analogi loh Pak, analogi Ini kok Pak. itu kok diskusinya lari ke sana gini nih loh. Kembali ke topik ya. Jadi lucu ini, memang lucu-lucuan Ya. kayaknya. Kemudian iblis membawa Yesus ke gunung yang tinggi. Pertanyaan saya bang, di sini siapa yang membawa, siapa yang terbawa? Kalau Silakan, pertanyaan Bang. pertanyaan Bapaknya begitu ya sama seperti yang saya analogikan tadi. Lo kok lagi analogi ini Nggak ada tinggal yang, dijawab. nggak ada yang berkuasa di sana Pak, itu nggak ada yang lebih berkuasa. Itu ceritanya iblis mau mencoba Yesus. Ini membawa bang, membawa arti. Ya, Apa Yesus, arti Yesus dulu. mengikutin aja apa maunya iblis dulu. Bang, Sejauh apa mana arti, dia mampu apa mencobai arti dia? membawa? Apa Iya, arti Pak. membawa? Iya membawa. Apa artinya mengangkut. membawa? Membawa ke sana ke. Apa arti membawa? Membawa itu banyak pengertiannya Pak. Apa? Ada yang membawa hanya mengarahkan, ada yang membawa yang apa istilahnya mengangkut langsung gitu kan? Oke, di Ada. sini mengangkut langsung atau mengarahkan? Mengarahkan. Oke, jadi waktu Izin iblis, mengarahkan. oke ikuti ya. Waktu iblis mengarahkan Yesus, siapa yang berkuasa? Ya kan Yesus mengikuti apa yang Kenal dimaunya lagi iblis. dia. Apapun jawabanmu selalu kena loh. Mengikutin. Dia mau lihat sejauh mana iblis itu Saya nggak mencobai nanya dia. itu. Waktu iblis mengarahkan kepada Yesus, di sini siapa yang berkuasa? Iya. Yang mengarahkan, dengerin pertanyaannya. Waktu iblis mengarahkan Yesus, siapakah yang berkuasa? A yang mengarahkan, B yang diarahkan. Begini Bang, kalau yang berkuasa berarti dia yang menang Bang ya. Jadi di endingnya, kita lihat di endingnya saja. Di endingnya. Kok langsung endingnya nggak mau baca awalnya? Iblis tidak berhasil Kacau ini Bang. orang ini. Berarti yang menang Yesus. Ya konteks Yang menang Yesus. Berarti Yesus yang berkuasa. Begitu loh Bang. Ya Yesus menang. Halo Andi. Iblisnya Andi, kabur. Aku mau debat sama si Andi dulu. Iblisnya kabur. Boleh nggak? Bagaimana kalau iblis yang menang, malah dia yang pergi meninggalkan Yesus? Tidak kan? Berarti Yesus yang menang. Saya nggak nanya Dia menang bisa menang kalah loh dikuasai. bang. Ini sederhana loh. Saya baca lagi ya. Kemudian iblis membawa Yesus ke gunung yang tinggi. Di sini ada yang membawa, ada yang terbawa. Pertanyaannya adalah siapakah yang berkuasa di sini? A yang membawa, B yang terbawa. Silakan. Ya, Yesus mengizinkan dirinya untuk dibawa dalam bentuk. Mana ada surat izin? Iya, dia kan mengizinkan diri. Aduh. Dia mau. Ceritanya Kan itu makanya Yesus dia mau mengikuti ikut. apa yang maunya iblis dulu. Iya. Karena dia mau ikuti, tapi dia menyatakan mau kekuasaannya membuktikan. nanti. Pada akhirnya Iya, menyatakan tapi dia mau kekuasaannya. membuktikan. Iya. Iya, dia membuktikan kau tidak akan berkuasa untuk mempengaruhiku. Buktinya Iya, betul. tidak diikutinya. Yesus menang, iblis kabur, dia pergi tinggalkan Yesus. Ya berarti Yesus menang. Itu pertanyaan terlalu apa bang? Terlalu Dangkal. yang lain lah bang, yang agak berkualitas lah sedikit. Aku boleh nggak? Saya ulang ya. Panggil dulu si Ini Juman. saya ulang ya. Ini satu naik. Kamu ini udah kalau 3 bersaut-sautan rame. Jadinya gini loh bang ya. Iblis membawa Yesus. Ini saya permudah. Iblis itu membawa manusia atau membawa Tuhan? Silakan.
Saya permudah. Iblis membawa manusia Yesus atau membawa Tuhan? Silakan. Wah, Tuhan lah. Masalah bang, tidak ada masalah membawa kemanusiaannya, membawa keilahiannya, tidak ada Ya, masalah. ya dipilih dulu. Iblis membawa siapa? Kemanusiaannya dan dia Tuhan. Kemanusiaan Tuhan. Kemanusiaan Tuhan, Pak. Kok ada Jawabannya kemanusiaan itu, Pak. Tuhan sih? Apa Iya. maksudnya kemanusiaan Tuhan? Iya, saya jawabnya gitu. Kemanusiaan Tuhan. Jadi itu hanya dia manusia, Bang Hendi gitu maksudnya. Apa maksudnya? Kemanusiaan Tuhan, ya. Apa maksudnya kemanusiaan Tuhan? Ya kan kalau dia selagi di dunia itu kan disebut dengan Tuhan Yesus. Iya. Masa abang nggak paham loh? Padahal abang kan cerdas sekali loh saya dari tadi. Kemanusiaan Ya, Tuhan Tuhan Yesus. artinya Tuhan. Kemanusiaan Dia Tuhan. datang dalam rupa Iya, manusia. kemanusiaan Tuhan. Itu loh. Oh jadi Aku jadi greget nengok abang loh. Abang tadi begitu pintar loh. awal-awal. kemanusiaan Tuhan. Iya, iya, iya. Kemanusiaan Tuhan, Pak. Pak, ini jangan Pak Jawab Jaya Anda pertanyaan diam Bapak, dulu. apakah dia Tuhan manusia? Iya. Dia Satu-satu dulu, saya sama kemanusiaan belajar Tuhan, Pak. dulu. Ya. Oke, sekarang coba terangkan apa pengertian kemanusiaan Tuhan. Coba diterangin kepada kami di sini. Kemanusiaan Tuhan artinya apa? Tuhan itu kan artinya orang yang berkuasa, Pak. Kemanusiaan Tuhan adalah, silakan. Iya, iya fisiknya Tuhan kelihatan kan? Dalam Yesus Kristus, dinyatakan dalam Yesus Kristus. Dinyatakan dalam wujud manusia. Ya, Oh itu. Jadi Tuhan fisik- Tuhan itu mewujud dalam fisik manusia. Itu Oke. Pak, kemanusiaan Jadi- Tuhan. Oke, jadi fisiknya adalah kemanusiaan Tuhan. Betul. Oke. Terus Yesus waktu terbawa iblis punya roh nggak? Ada dong di dalam dirinya ada roh. Oke. Yang manakah yang Tuhan dalam diri Yesus? Fisiknya atau rohnya? Sebentar. Sebentar, Pak. Ya. Pemahaman kami itu jadi satu kesatuan. Iya, Nggak yang bisa mana yang dipisahkan. Tuhan? Gini dah. Yesus itu punya jasmani dan rohani, betul? Bapak ini membawa pemahaman Tritunggal ini. Saya nggak mau kalau ke situ. Enggak Pemahaman enggak. saya, Yesus itu adalah Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri, Allah itu sendiri. Iya. Gini loh Bang, dengarkan baik-baik, sederhana loh Bang. Yesus itu ada jasmani, ada rohani, betul ya Bang ya? Betul. Yang mana yang Tuhan, jasmaninya kah, rohaninya kah? Gini. Saya tanya gini Pak, pemahaman ini. Masa Saya begininya yang Tuhan? Gini Pak, saya analogikan ke manusia Itu dulu. analogi lagi. Analogi Ya, lagi di ke tubuh- motor. Gini, di tubuh manusia itu ada yang disebut dengan roh dan jiwa. Di dalam tubuhnya itu nggak kelihatan loh Pak, nggak kelihatan. Roh itu Saya nggak bisa nggak minta Anda diraba, nggak saya bisa nggak- disentuh. saya nggak Jiwa minta itu Anda nggak bisa disentuh, Bro. nggak bisa diraba. Saya nggak Jadi minta yang Anda kelihatan itu memperlihatkan hanyalah roh. fisik itu. Iya. Jadi perilaku tindakan yang dilakukan itu berdasarkan apa yang ada dalam dirinya. Aku saya permudah Ya, lagi. kecerdasannya itu termanifestasi dari Iya. tindakan perilakunya. Buset deh. Tindakan itu yang bisa kelihatan, yang bisa diukur, yang bisa dinilai. Iya sekarang Yang gini loh roh- ya. Roh jiwa itu nggak bisa dilihat, Pak. Nggak bisa Astagfirullahaladzim. dinilai. Hanya bisa dimanifestasi dengan perilaku tindakan yang kelihatan. Itu aja. Bro, apakah jasmaninya Yesus, apakah tubuhnya Yesus itu adalah Tuhan? A, Tuhan, B, bukan Tuhan. Kan dia menjadi manusia, Pak. Tuhan. Sudah Tuhan. Jawabannya Tuhan. Tuhan. Jadi jasmaninya Yesus adalah Tuhan. Tuhan. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Waktu iblis membawa Yesus, Yesus punya jasmani, Ya jasmani kan manusianya. artinya iblis membawa Tuhan, betul? Betul. Pertanyaannya, siapakah yang berkuasa? Tuhan atau iblis waktu iblis membawa Tuhan? Iblis, Tadi sudah Pak. jawab, Pak. Saya sudah analogikan tadi. Anda paham kan analogi saya tadi? Yesus itu mengikuti apa maunya iblis karena dia mau membuktikan. Ya bukan masalah dia berkuasa atau tidak berkuasa, karena nanti akan terbukti bahwa Tuhan yang maha kuasa, bahwa Yesus yang berkuasa. Tapi kalah dulu sama iblis gitu. Nggak ada Pak, nggak ada gitu ceritanya. Tuhan mengikuti maunya iblis dulu, tapi nanti kan Iya, buktinya Tuhan ngikutin kata iblis berarti Tuhan mengikuti saran iblis, ajakan iblis, udah beres gitu. bukan Ya. itu pemahamannya Pak, bukan begitu. Jadi Ya udahlah, karep mula Bang. Ya oke, kita lanjut ya. Pak Handi Pak nggak Handi. paham. Itu kan suka-suka Tuhan. Iya. Endingnya di situ, Bang. Endingnya di situ.
Yesus itu menyuruh kepada iblis, menyuruh iblis menyembah siapa? Kepada Allah. Berarti Yesus bukan Tuhan dong, kenapa enggak? Bukan dirinya yang diminta disembah. Ya sebentar. Ya bagus. Pertanyaan tuh Bikin ribet. sebentar Pak. Ya, Yesus coba di mikir. situ Pikir, Bang. memposisikan- Gini Pak. Yesus itu memposisikan dirinya karena dia berada di dunia, memposisikan. Tadi kan Tuhan katanya. Ya dia Tuhan. Ah. Dia itu tujuannya mengajarkan. Kenapa? Dengerin Bang. Dengerin dulu abangku. Dia tidak memposisikan dirinya sebagai Eh. Allah. Dia memposisikan Allah ketika dia kembali ke Supriyono lagi. Bro, Burhan, dengerin dulu Burhan. Burhan dengerin. Gantian, Burhan. Ini lo ya. Burhan. Kenapa Tuhan menyuruh iblis menyembah kepada Tuhan yang lain? Silakan. Nggak ada iblis yang nyuruh di situ Pak. Itu Tuhanmu Yesus menyuruh iblis menyembah kepada Tuhan yang lain loh. Hanyalah kau iblis, kata Tuhanmu. Hanya kepada Bapa saja kau harus menyembah. nggak ada Jadi Bapak. Tuhan Yesus, dengerin dulu. Tuhanmu Yesus menyuruh iblis menyembah kepada Tuhan Bapa. Ada berapakah Tuhan? A1, B2. Nggak ada 1, 2 itu satu aja Tuhan itu Pak. Yang mana yang Tuhan? Yang mana yang Tuhan waktu itu? Yesus. Bukan Bapa. Iya sebentar. Posisi. Posisi apa? Kejepit. Pak, harus tahu dulu posisinya dia kan sebagai manusia. Nah, katanya dia Tuhan tadi. Katanya tuh. Nah, posisinya kan Tuhan. Dia ngambil posisinya kan sebagai Tuhan yang fisiknya manusia kan. Tadi dia bilang coba Tuhan kalau loh ngomong fisiknya. yang bener sih Burhan, ngomong yang jelas jangan pelin-pelan Burhan. Gue biar edukasi di sini. Ya, Ayo Burhan gue mah. Dia mengajarkan itu Pak. Dia mengajarkan ke iblis Tap layar guys. tentang Tuhan Allah itu. Bisa saja sebenarnya dia mengatakan sembahlah kepadaku. Ya Tuhan Allah bisa saja dia begitu, tetapi dia nggak mau seperti itu. Dia hanya memposisikan dirinya Lu kayaknya jadi juru bicara Yesus ya. mengajarkan iblis bahwa kamu hanya menyembah kepada Tuhan yang benar, Allah yang benar itu gitu maksudnya. Oke gini aja deh. Ini saya sederhanain paling sederhana. Di data itu Matius 4 nomor 8, siapakah Tuhan yang sebenarnya? A. Yesus, B. Iblis, C. Bapa. Yang mana yang Tuhan yang sebenarnya? Yesus. Terus Bapa siapa? Yesus itu Bapak itu kiasan Yesus. Bapa itu kiasan Yesus. Betul, Pak. Itu Maksudnya apa tuh kiasan? Roh Kudus itu. Di situ cuma ada 3 oknum, bro. Ada iblis membawa Yesus, bersoal jawab. Dengerin dulu ya. Ini kan yang dulu. Ada iblis membawa Yesus, bersoal jawab di atas gunung. Endingnya Yesus memang ini menang, kan gitu ya. Hanyalah kau iblis, hanya kepada Bapa saja kau harus menyembah. Pertanyaannya, di antara ketiga oknum yang ada di sini, yang manakah Tuhan yang asli? A. Yesus, B. Iblis, C. Bapa. Yang mana Tuhan yang asli? Yesus, Pak. Itu sudah kejawab dari Yesus. Jadi Bapa Tuhan palsu. Itu kiasan Yesus tuh. Loh kok kiasan sih? Jadi Yesus menyuruh menyembah kepada kiasan dirinya. Sebentar. Ntar gimana lagi? Ya, jadi Baca. Nyala kau iblis hanya kepada. Coba baca Yesus terakhirnya. nanti dia menyatu dengan Bapak itu. Karena dia satu. Enyalah kau iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Benar, Pak. Lukas 4 nomor Benar 10, itu. Matius 4 nomor 10. Benar itu. Nah kalau gitu pertanyaannya, Yesus di sini menyuruh menyembah kepada siapa? A. Kepada dirinya, B. Kepada Tuhan yang lain. Bukan kepada Tuhan yang lain. Dia menceritakan kamu hanya menyembah kepada Tuhan Allahmu. Ya siapa Tuhan Allah itu? Tuhan yang benar itu. Siapa Tuhan Allah itu? Ya Yesus itu. Yesus itu sendiri. Kalau dia sendiri yang ngomong, Iya kan, sebentar. kayak ada nggak yang nggak waras di sini? Lihat Pak, aduh gimana ini orang ini ya? Bapak harus tahu konteksnya. Tuhan Yesus memposisikan dirinya sebagai Tuhan manusia yang mengajarkan
Coba kau baca dulu deh bro. Coba kau baca dulu. Dia nggak- Izin nggak- Bang Andi, izin Iya, Bang iya, Andi. iya, iya, Bentar, Makanya dia belajar, menunjukkan bentar, ini bentar. semua kepada- Belajar bentar dengerin dulu. dulu Burhan, gantian Burhan. Mukidi, Burhan, dengerin dulu Burhan. Mukidi diam dulu Mukidi. Aduh, gini. Saya analogikan begini. Saya dengan Bang Handi berduaan nih di padang gurun. Lalu saya ngomong kepada Bang Handi, "Enyahlah kau Bang Handi, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Nah, saya ini menunjuk kepada saya sendiri, kepada Bang Handi, atau kepada oknum yang lain, oknum yang ketiga. Sebentar Pak, Bapak harus tahu Mukidi, definisi Tuhan dan Allah itu apa? aduh, ini Kenapa bukan lari ke sana definisi sih? Tuhan dan Allah, Mukidi. Bukan merujuk ke sosok lain. Gini Pak, saya analogikan gini Pak. Ini analogi. Coba dengerin aja analoginya nggak Karena apa-apa. gini presiden begini, Allah bagi kami itu bukan nama. Ya, dan Tuhan itu suatu panggilan kehormatan kepada seseorang atau orang yang berkuasa. Semakin ngaco Indonesia kalau Ini begini. Pak, saya dengerin dulu Pak. Jadi gini Pak, saya analogikan ibarat ini presiden ya. Presiden itu bisa disematkan kepada siapa saja, bukan cuma presiden Indonesia, bisa presiden Amerika, presiden yang di luar sana. Burhan, Begitu juga- pertanyaannya sejak kapan Yesus dipilih di rakyat Indonesia jadi Sebentar, presiden? Pak, saya belum menjelaskan ini dulu. Ini analogi, Bapak paham analogi nggak? Dia nanti analoginya ketabok sendiri nanti kau. Ya, sebentar ya, nanti Bapak jawab nih. Silakan nanti di ini kan. Ya di apa? Di Inilah yang dimaksud. Kalau bisa dipersulit, ngapain dipermudah? Ya, ini saya buat analogi. Iya katanya. Iya katanya. Bagi kami Allah itu bukan namanya, bukan nama Allah, bukan sosok lain. Tuhan itu juga bukan sosok lain. Karena itu hanya Allah itu sebagai jabatan. Dan Tuhan itu panggilan kehormatan kepada sosok itu. Sosoknya siapa? Sosoknya ya Yesus Kristus itu. Kamu ini ngomong apa sih bro? Ya, saya Makanya analogi teman-teman ini, Pak. bersyukur Gini. ya Ustadz Handi ya, teman-teman yang Ya, di gini, Muslim Pak. yang di bawah, Gini, bersyukurlah kita dianugerahi menjadi orang Islam dan beriman kepada Allah, Saya belum selesai. dan itu sebagai rasa satu syukur kita kepada Allah, supaya teman-teman tetaplah perbanyak syukur itu dengan banyakin zikir kepada Allah. Inilah buktinya bahwa mereka nggak kelar sampai detik ini tentang masalah konsep mereka. Jadi seperti kami itu tidak kelar, teman-teman. Ya. Ya. Kami nggak ada masalah dengan Jangan Ya gini lupa belajar. bayar teman-teman. Belajar dengarkan dulu saya belajar. Belajar. Anda udah ngomong panjang lo gantian. Gantian bicara bro. ya teman-teman. Gantian bicara. Saya tanya kepada Anda dulu. Sampai detik ini Indonesia itu presidennya ada berapa? A1, B2. Jawab dulu. Bro, presiden Indonesia itu presidennya ada berapa? A1, B2. Jangan analogimu nih, saya pakai nih, saya balikin gitu loh. Bro, dibuka celana, buka mic-nya. Jawab Bang Belajar. Kalau nggak mau jawab, saya edukasi aja deh. Presiden Indonesia satu, Tuhan juga itu satu. Tapi di dalam data yang kita bawa, sepertinya dan kenyataannya di uji klinis itu kata per kata sampai satu kalimat kesimpulannya di situ ada dua Tuhan. Sebagaimana imanmu, karena yang dibawa oleh iblis adalah Tuhan. Sebentar Pak, saya belum kasih analogi Pak. Nanti supaya pemahamannya masuk. Ini giliran saya tanya, giliran diam. Kata kirain udah kelar Andi, tentunya dia lagi ngerancang kata. Astagfirullah. Ya Allah, Burhan. Saya ngomong di mute tadi Pak. Saya ngomong di mute. Sekarang gini loh, dengarkan. Kita interaktif aja bang. Bang Belajar, menurut kamu Indonesia ini presidennya ada berapa? Ya kalau yang sudah menurut sejarahnya kan sudah yang terbaru terpilih kan sudah 8 ini presidennya Pak. Saya yang sah masih yang sah siapa? 7 kan sampai Pak Jokowi kan. Ya berapa Pak Jokowi itu ada berapa? Ya 1. Iya berarti presiden Indonesia cuma satu, betul? Betul. Oke, Tuhan kamu ada berapa? Tuan siapa? Tuhan kamu ada berapa? 1. Satu. Siapa Tuhan kamu itu? Siapa namanya? Yesus Kristus. Yesus. Berarti Tuhan kamu yang dibawa iblis tadi.
Iya, tadi kan Yesus Kristus kan, Pak? Iya. Iya, berarti Tuhan kamu yang dibawa oleh iblis, betul ya? Iya. Oke. Bukan Endingnya, dengerin. Endingnya itu Tuhan kamu menyuruh menyembah kepada siapa? kepada Tuhan dan Allah. Ada berapa Tuhan? Ya kan saya mau jelasin Tuhan Allah itu apa, Pak? Enggak, ada berapa Tuhan? Saya nggak minta jelasin siapa. Enggak, Bapak pikir Tuhan Allah itu sosok lagi, Pak? Yesus menyuruh menyembah kepada siapa? Ya, Tuhan Allah. Iya. Apa bedanya Tuhan Allah dengan Yesus? Tuhan Allah turun kepada... Iya, apa bedanya? Aduh, susah sekali nih orang kok jadi. Ini, Pak, saya analogikan dulu, Pak. Ini kok kamu kayak kabel rusak ya? Panggilan dari kehormatan kita kepada Pak Jokowi itu, kita analogi Pak Jokowi ya. Kita panggil dia itu Tuan. Tuanku Presiden. Bang, mending kamu mandi 7 sumur deh, Bang. Mending kamu mandi 7 sumur deh, bener. Andi biar kasih setahta biar Kasihan. Nanti saya bawa ke kritik teks. Allah itu berasal dari siapa? Kan nggak ngerti juga, Bang. Susah juga gitu loh. Ilmunya nggak ada di sono. Apa itu generic name? Apa itu proper name? Allah itu apa? Gitu loh. Dari mana ngambilnya? Nanti kesana juga sulit jadinya. Masalah. Ini orang, kok ada orang begini kok masih hidup ya? warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ustaz. warahmatullahi wabarakatuh. Kasih dia biar olah bentar biar kopinya tumpah-tumpah dia. Coba saya saranin ke Ustaz, sanggup nggak dia nih? Bang, jangan bikin pusing diri sendiri loh. Bang, permudahlah hidup ini, Bang. Dulu pemahaman Allah yang menurut Bapak dengan pemahaman menurut orang Kristen. Bapak kan bertanya tentang bagaimana orang Kristen itu memahami Allahnya. Allah itu nggak ada di Bibelmu, bro. Nggak ada kata Allah di Bibelmu, nggak ada. Iya kan itu tertulis ini, Pak, di terjemahan bahasa Indonesia ini. Terjemahan Indonesia, originalnya nggak ada. Iya betul, nggak ada. Iya, berarti nyolong. Iya, jangan itu. Ketawa dia, bilangin nyolong. Pak, saya di gereja saya itu, Pak, saya tidak menggunakan Allah, Pak, Elohim saya. Ya kalau tidak ngapain lu pakai di sini? Ya kan untuk menjelaskan ke Bapak, Bapak bertanya Iya, tadi. percuma lu nggak percaya, lu jelasin. Bapak membacanya dengan Elohim, Theos gitu. Bapak kan kritik teks pakai Allah tadi. Coba Bapak pakai Ya udah Elohim. sekarang gini, Bang. Anda kan nggak percaya, jadi nggak usah dibahas. Gini aja deh, dipersingkat ya, Bang ya. Sebentar saya tanya, Bapak percaya nggak dengan teks ini? Ah, ini bukan percaya, ini BAP yang kita harus bahas. Ini berita acara pemeriksaan yang kita bahas. Bukan percaya dan tidak percaya. Soalnya dari sini kan, dari sini Bapak. Ini beban pembuktian ini ada sama Anda, bukan sama kami. Ini punya kamu. Ya betul, ini punya kami. Tapi Bapak, Itu loh. Bapak memasukkan argumen Bapak dengan pemahaman Saya bertanya, bukan berargumen. Saya nanya Anda. kitab kami yang sebenarnya bukan Berdasarkan data yang ada, kami tanyakan kepada Anda. Anda sendiri belibet gitu loh, nggak bisa menjelaskannya dengan tuntas. Kemana-mana Anda. Saya hanya bisa menyampaikan logika dan pemahaman saya sendiri. Nanti ada ahlinya loh, Pak, yang memang. Ya sekarang kalau begitu saya permudah, boleh nggak saya permudah? Biar nggak kesulitan Anda. Boleh nggak dipermudah nih? Silakan. Oke, dipermudah aja deh. Tinggalkan topik ini. Yesus itu waktu dia berdoa, ya kita akui semua di sini Yesus pernah berdoa. Pertanyaan sederhana, waktu Yesus berdoa itu Yesus sebagai Tuhan atau sebagai manusia? Sebagai Tuhan dan manusia, Pak. Oke. Tuhan manusia ya. Oke. Berdoa kepada siapa? Ya, gini, Pak. Kepada dirinya. Berdoa kepada dirinya. Iya. Coba baca redaksinya, Bang. Sebentar, Pak. Saya bisa nanti dijelasin oleh ahlinya tuh, Pak ya. Nanti ada penjelasannya. Gini, Pak. Kenapa? Nggak, dulu saya kasih datanya dulu, bentar. Karena, ya begitu. Kenapa? Lukas 3 nomor 21, Bang, coba. Lukas 2:21 ya. Lukas 3:21 lah, nggak apa-apa. Banyak kok Yesus berdoa itu. Ini aja deh. Lukas 6:12. Lukas 6:12 aja. Lukas 6:12. Berdoa kepada siapa dia itu? Ini anak sebetulnya jujur, tapi anak ini menolak waras.
Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman dia berdoa kepada Allah. Oke, Yesus berdoa kepada siapa? Kepada Allah. Tadi lu bilang kepada dirinya. Ya kan dia Allah itu sendiri Pak, pemahaman saya. Kenapa kalau begitu diganti aja di sini. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa semalam-malaman. Ia berdoa kepada dirinya. Diganti aja ya. Bapak tahu nggak maksud dari Alkitab nih? Ini pengajaran loh Pak. Bapak harus paham pengajaran. Saya nggak nanya pengajaran, saya nanya Kalau pengajaran Yesus dia itu bisa berdoa kepada siapa? Bisa menggunakan kata ganti loh, kata yang bisa dipahami oleh orang. Karena dia Nah ini kabel kusut ini. teladan Pak. Kan, Jadi dia nggak kusut. memakai namanya langsung. Jadi dia nggak memakai merujuk kepada dianya langsung. Dia itu mau mengajarkan bahwa manusia tuh harus kepada Allah saja. Betul. Meskipun dia itu Allah itu sendiri gitu. Tapi dia mau Amin. tujuannya itu Amin. mengajarkan. Gini belajar. Sebelum saya ini jangan panjang-panjang bang. Bang gantian. Udah gantian bang, dengerin bang. Di surga itu ada Yesus, ada Bapa. Manakah yang Tuhan? A. Bapa, B. Yesus. Silakan jawab. Ya nggak ada Bapak, nggak ada Yesus di sana. Yesus dulu, iya betul, ketika dia menggambarkan Bapak itu. Ya supaya orang itu Naik, dengerin datanya begini. Naik ke surga, Markus 16:19. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa. Di surga itu ada berapa oknum? sebentar. Jawab. Ya, oke, pertanyaan bagus tuh. Bagus pertanyaannya. Datanya ada, bukan saya yang buat. Data ada. Luar biasa. Oke. Ya betul Pak. Karena menurut pemahaman kami, ya, pemahaman saya sendiri juga, apa yang saya terima, saya tangkap, saya pelajari dari hamba-hambanya, itu bukan merujuk kepada sosok ya Pak ya, karena itu kiasan. Ada kiasan itu. Itu menggambarkan kenapa dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa itu menggambarkan apa itu kekuasaannya. Kekuasaannya itu. Jadi Pertanyaannya, ada berapakah Tuhan di surga? satu. Ada 3 Tuhan Yesus yang Maha Kuasa dan yang Maha Esa. Coba gini aja. Kamu baca Matius 3. Sekarang kita bahas ini supaya kau paham. Matius 3, 13 sampai 17. Coba baca di situ. Baca dulu deh. Kencangin suaranya, kita mau dengerin. Matius 3 Nomor 13 sampai 17. 13 nomor 17. Oke. Ya, sebentar. kencangin suaranya, kencangin ya. Maka datanglah Yesus. Betul ya, Pak? Iya. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia. Katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Ada apa dengan ayat itu, Pak? Ada berapa itu, Pak? Apanya yang ada berapa, Pak? Dengerin. Oknumnya ada berapa? di situ? Dengerin ya, pertanyaannya adalah, manakah Tuhan yang asli di sini? A. Yang dibaptis. B. Di awan-awan burung merpati, Roh Kudus. C. Suara Bapa dari surga. Manakah Tuhan yang asli? Ya Yesus. Yesus. Jadi Tuhan yang asli yang sedang dibaptis. Iya. Oke. Bapa itu siapa itu yang ada di surga bersuara? Sebentar, Pak. Coba ulang lagi, dibaca lagi. Jangan sampai kabel kusut lagi nih. Sebentar, Pak. Coba. Ya, berdasarkan pemahaman saya, ya itu yang berkata-kata itu dari dirinya sendiri, Pak. Loh, atau saya permudah. Menurut Anda di sini ada 3 tempat atau 1 tempat kejadian ini? Iya, 2 tempat kan? 3 Pak, 3 tempat Pak. 1 di sungai, 1 di awan-awan, 1 di surga. 3 tempat Pak.
Iya, iya, boleh. Oke. Nggak Tiga apa-apa. tempat oknum yang beda atau sama? Iya, kita pisahkan aja nggak apa-apa, Pak. Enggak, Bisa. oknum tiga tempat oknum yang Karena beda atau sama? pada akhirnya satu juga. Enggak, kejadian baptis ini loh. Mereka ini tiga oknum yang berbeda atau tiga oknum yang sama? Satu oknum aja, Pak. Itu Satu oknum. iya, hanya Yesus Kristus. Saya nggak bilang berapa oknum yang dibaptis. Dalam kejadian Yesus dibaptis ada berapa oknum yang ada di sana? Kan yang dibaptis cuma satu, Yesus. Iya. Selain Yesus dibaptis, siapa yang seperti merpati? Siapa itu? Ya seperti merpati. Roh Kudus. Roh Kudus. Itu tempatnya ada di mana waktu itu? Ya di dalam diri Yesus. Di awan-awan, coy. Lu baca lagi. Ya, oke. Iya, iya. Ya. Di Nggak apa-apa dia awan-awan itu. menampakkan dirinya di sana. Ya. Iya. Kalau Bapak itu di posisinya di mana waktu Yesus dibaptis? Di surga. Di surga. Jadi ada tiga tempat berbeda, betul? Ya, ya. Ya. Di antara ketiga oknum yang berbeda, ketiga tempat yang berbeda, manakah Tuhan yang asli? Silakan. Yesus. Yesus. Jadi Yesus. jadi Bapak Tuhan palsu. Bukan, itu kiasan Yesus itu. Buset. Kiasan Yesus, Pak. Dia itu Bapak itu kiasan Yesus. Dia mengatakan itu nanti ketika dia masih berada di dunia. Dia menggambarkan itu. Bayangannya mungkin, bayangannya. Inilah pertanyaannya. Waktu Yesus dibaptis, Yesus sebagai Tuhan atau sebagai anak? Pemahaman saya Yesus tetap Tuhan dari sananya, dari dulunya, dari awalnya dia Tuhan. Mau gimana Oke, lagi, Pak? apa maksud suara dari surga itu? Dengerin. dengerin. Enggak dibatas-batasin. Dengerin. Kapan dia jadi Tuhan, kapan jadi manusia, enggak. Dia memang Tuhan dari awal. Iya. Apa maksud suara dari surga berkata, "Inilah anakku yang kukasihi." Pertanyaannya, siapa di sini yang bapak, siapa yang anak? Ya kalau penggambaran Alkitab itu Yesus kan digambarkan sebagai anak Allah kan? Ya, siapa itu bapaknya? Iya. Sebagai anak Allah. Yang bapak siapa? Bapaknya Roh Kudus. Bapaknya Roh Kudus. Roh Kudus ada di awan kok. Iya, Roh Kudus, Pak. Yang Bapak itu bukan Oh, sosok, Pak. jadi Itu bapaknya Yesus Roh Kudus. Bapak tahu nggak Roh Kudus itu seperti apa, Pak? Roh Kudus. Nggak tahu Bisa saya, Bapak saya jelaskan? belum pernah lihat. Iya, iya, saya juga belum pernah lihat. Ya. Terus kenapa Anda mau kasih tahu? Karena Anda sendiri nggak tahu. Nih, gini Pak. Bertanya tahu tadi. Itu gini Pak. Menurut Bapak roh itu sosok atau gimana, Pak? Roh itu sosok lah, tapi nggak kelihatan. Ada, tapi nggak kelihatan. Ya gini Pak, pemahaman saya sosok roh itu begini Pak. Sosok itu adalah seperti angin, roh itu seperti angin, Pak. Dia sesuatu yang abstrak, hanya bisa Kan dirasakan. udah ngomong kayak gitu tadi. Nggak bisa dilihat. Jadi nggak bisa dia jadi wujud, nggak. Tetapi dia masuk ke dalam diri kita. Terus kenapa penulis tahu kalau ada suara Roh Kudus di awan? Kenapa bisa? Nggak kelihatan. Kok dia Itu tahu? hikmat yang diberikan kepadanya. Dari siapa hikmat itu? Iya, iya kan yang menulis ini kan Matius. Oh, Matius diberi hikmat. Iya, Matius. Siapa yang memberi hikmat? Ya Yesus. Yesus lagi dibaptis kok, lagi sibuk dia. Bang Handi, mohon Iya. izin sebentar. Aduh. Kalau saya menangkap seperti ini, Bang Handi. Jadi Tuhan satu-satunya itu Yesus. Pada saat itu Yesus bicara di bumi, lalu perkataan Yesus itu melayang sampai ke surga, berputar-putar dulu, lalu dari surga terdengar suara. Itu suara Yesus, lalu didengar oleh penulis. Gitu Bang Andi, lanjut. Itu Belajar sudah- Kak. Pak, Anda itu di dalam sudah- keadaan, bro. Saya sebelum lanjut, Anda sehat, bro? Sehat dong Pak. Saya mau belajar ini. Hmm. Saya punya kesadaran mau belajar ini berarti saya sehat nih Pak. Oh, kalau sehat itu bang, Kalau saya sakit saya nggak bisa ngomong ini Pak. Betul sekali itu. Saya Kalau mungkin merasakan sakit aja sudah ini. sakit itu bang bukan hanya karena fisik saja, psikis juga bisa sakit bang. Itu lebih berbahaya psikis kalau sakit, sulit untuk dianalisa dokter. Kalau psikis sakit bang nggak perlu Anda dibawa ke UGD.
Pak, Cukup jangan- konsultasi. Dengerin dulu bang. Anda kalau sakit psikis gitu ya, nggak perlu dibawa ke UGD, karena nggak perlu jahitan, nggak perlu dikasih pembalut segala macam begitu. Cukup konsultasi dengan kami di sini, insya Allah kami sembuhkan kalau masalah psikis. silakan, Pak. Gitu loh. apapun yang Bapak katakan, yang penting hati Bapak senang ya sudah, nggak apa-apa, saya terima, karena memang Bukan sudah salah, karakternya begini, pada akhirnya nyerang pribadi juga Pak. Saya lihat tuh perdebatan-perdebatan yang nggak masalah Pak, saya maklumi Pak, saya terima aja, nggak masalah. Nggak ada yang menuduh apa-apa Anda di sini, jangan pasrah begitu dong. Santai aja, kenapa? Kan gitu. Nggak masalah Pak, saya terima aja apapun yang Bapak katakan, baik perkataan kotor, baik Nggak ada kotor-kotor kok Pak, kita ini berbicara pakai data loh. nggak masalah Pak, nggak masalah, saya terima karena saya sudah tahu juga karakter saya maklumin sudah, karena memang Kita ini Begitu adanya. berbicara adanya. berdasarkan data bang, nggak ngarang-ngarang kita, nggak boleh. Diskusi itu nggak boleh ngarang-ngarang bang. ya saya nggak ngarang juga Pak, saya hanya menjawab pertanyaan. Kedua, nggak boleh juga menyakiti hati seseorang, kecuali orang itu memang sudah merasa tersakiti dengan dirinya sendiri Kenapa- akibat ulahnya sendiri gitu loh. Jadi Perkataan Bapak nggak sesuai dengan perbuatan Bapak, tadi Bapak menyakiti saya loh. Nangis, gak usah nangis, gak usah nangis, gak usah Kata-kata Bapak nangis, tuh sadar nggak menyakiti orang lain? gak usah nangis bang, gak usah nangis, gak usah nangis Saya ya. kan nggak sesuai dengan Iya tapi gak usah nangis, gak usah Bapak. nangis, gak usah nangis. Lanjut bang Andi, gak usah nangis ya. Diskusi aja, gak usah nangis. Enggak Pak, saya nggak nangis dulu. buktinya Anda ini Biasa aja saya. bro. Kalau Buktinya Anda masalah ini, dengerin gantian ya. Buktinya Anda ini sebenarnya itu sehat. Tapi dalam hal Anda punya duit 100.000, Anda belanjakan 20.000, masih Anda sehat, kembalinya 80.000. Itu sehat. Sehat itu. Dihidangkan di atas meja ada daging sapi, daging babi. Anda bisa membedakan daging hewan itu. Sehat Anda itu. Kalau Anda nggak sehat, Anda nggak bisa bawa motor, nyetir mobil. Sehat Anda itu. Tapi di giliran menyangkut masalah Tuhan, di sini sakitnya bro. siapa? Itu maksud saya. Saya terima itu Pak, luar betul yang Bapak bilang. Nah itu, saya nggak menyakiti Anda. Ini fakta gitu loh. Sebentar Pak, saya dari statement awal saya sudah menyatakan bahwa saya awam dalam apa? Gak usah belajar- nangis, gak usah nangis. Awam dalam Gak usah nangis. dalam Gak belajar usah nangis. Dalam teologis. keagamaan ya, teologinya. Ya. Nah Saya dari awal sekarang, sini Pak, sebentar dulu Pak, saya jangan potong dulu. Saya awam dari awal. Makanya tujuan saya di sini sebenarnya bertanya, tetapi nyatanya saya ditanya balik. habis ini nanti ada bertanya. Satu lagi ya. Ditanya balik. Jadi saya bingung juga. Iya, habis ini saya persilakan nanti gini, Anda Pak. bertanya. Cukup Saya dulu, cukup. belum punya kapasitas Iya. untuk menjawab sebenarnya, belum cukup. Iya. Ilmu saya nggak nyampe. Iya, Anda kayak bertanya seperti sekarang. Alkitab. Silakan dengarkan Saya dulu. paling sudah dapat 30%. Saya mau nambahkan dengan cara saya belajar seperti ini gitu dari Iya, dari silakan Bapak bertanya. Maksudnya. Untuk dengerin Bang. Tetapi- Aduh. Tapi saya nggak dapatkan apa-apa kan. Ya kami memang nggak mau memuaskan Anda karena Anda tidak mau terpuaskan kan begitu. Sebelum Anda bertanya, Anda sebagai obat bagaimana mengobati sakit psikis itu tentang Tuhan. Sebenarnya di lain tempat tadi Anda akui itu Anda sehat sebenarnya. Buktinya Anda punya anak, punya keluarga, punya materi, sehat Anda masalah itu. Sakitnya kan Anda udah akui masalah konsep ketuhanan, di situ sakitnya. Nah obatnya adalah satu aja, pengajaran Yesus terutama di Ulangan 64 atau dikombinasi dengan Markus 12:29. Itu obat sakit Anda, mengobati sakit psikis Anda. Dikombinasi dengan Yohanes 17:3. Jadi obatnya sebenarnya ada di dalam genggaman Anda itu, cuman Anda saja tidak mau menerimanya karena masih ada gangguan-gangguan dari faktor-faktor X itu tadi. Apa itu faktor X-nya adalah sejak kecil udah didoktrin sampai dewasa lebih parah doktrinnya Silakan. dan tidak ada perlawanan itu. Nah obatnya adalah pengajaran Yesus itu sendiri, Yohanes Bapak sudah 17:3. nyerang pribadi ya Pak ya? Sudah nyerang pribadi ya? Bukan pribadi, ini obat Bang, resep ini.
Nggak usah Ya, nangis, oke. Bang. Nggak usah nangis, nggak usah nangis, Bang. Bapak sudah nyerang pribadi ya? Nggak usah nangis, nggak usah nangis, nggak usah nangis. Tadi Nggak udah apa-apa, Pak. diakui Lanjut loh. aja, Pak. Anda Lanjut, tadi Pak. udah akui Keluarkan loh. semua bahwa- kata-kata mutiaranya, Pak. Keluarkan aja semua. Anda sendiri udah mengakui bahwa saya sakit psikologis tadi loh. Masalah konsep ketuhanan Anda sakit tadi. Anda ngomong sendiri loh. Pak, Bapak tahu nggak cara berpikir itu ada berapa, Pak? Cara berpikir itu banyak macam, Ada Pak. berapa, Pak? Tergantung. Cara berpikir Ter- manusia itu ada berapa, Pak? Banyak banget, Bang, cara teorinya, berpikir. ada berapa? Ada yang berpikir sederhana, ada yang berpikir to the point, ada yang berpikir dipersulit, ada yang berpikir dipermudah. Banyak cara berpikir, Pak. Ya. Berpikir Cara itu kan, berpikir itu adalah mengkonekkan di dalam akal kita sebelum kita melakukan sesuatu. Apa Sebentar, metode Pak. apa yang harus kita pakai kan gitu yang ya? saya tanya tuh ada berapa cara berpikir manusia itu? Ya banyak, Pak, cara berpikir, Pak. Kalau menurut ilmu pengetahuannya, Pak, ada 3 aja, Pak, caranya. Cara berpikir awam, cara berpikir ilmiah, cara berpikir teologi. Yang saya pakai sekarang, Pak, cara berpikir awam, Pak. Jadi Bapak jangan heran kalau saya bertanyanya agak ini, karena saya masih orang awam. Saya kan dari awal saya disclaimer kan bahwa saya orang awam, Pak. Saya orang awam. Saya pakainya cara berpikir Nggak usah awam. nangis, nggak usah nangis. Cara berpikir awam. Nanti Nggak kalau usah kita naik nangis. ke cara berpikir ilmiah ya Nggak usah nangis, Bang. Oke, Nggak usah nangis, juga, Bang. Pak. Cuman saya Bang. mencoba membatasi dulu. Kita pakai yang Jangan nangis. yang Woi. awam dulu gitu kan. Jangan Cara berpikir awam nangis. dulu. Jangan nangis, Bang. Tapi Anda tadi berpikir awam, Anda bilang berpikir awam, tapi cara menjelaskannya itu Anda di bawah awam loh. Malah di atas awan-awan, Bang, melayang-layang gitu loh. Silakan, Pak. Kan paling rendah sudah awam itu. Masih ada di bawah awam. Masih ada, Pak, lagi di bawah itu. Masih ada di bawahnya, Pak. Makanya saya bertanyanya ya dengan cara orang awam, Pak. Bapak Kalau yang awam itu, sebagai Pak, kalau awam Bapak itu- sebagai orang pintar bisa Wih. menanggapi ini, bisa tahu itu Dengerin ukurannya. dulu, Bang. Cara Bapak menjelaskan itu bukan dengan cara Bapak menaikkan diri Bapak, teman Bapak Kalau- woi, dengerin mengimbangi gantian. sebenarnya, mengimbangi Wih. saya sebenarnya. Wih, Saya di bawah Bapak ngimbangin saya sebenarnya. Kalau awam itu, Bang, itu masih bisa disembuhkan. Tapi udah kronis di bawah awam, kalau udah kena ke dalam-dalam gitu, udah kronis, Bang. Dalam segi teologis ya kronis Anda itu, bukan awam lagi. Pak, kalau teologis ya saya awam, Pak. Tapi Ya bukan lagi awam, kronis, Pak. bukan berarti saya dalam hal lain saya awam. Kronis, Pak, itu Anda. Karena apa? Karena itu Anda ini sudah pelajarinya bukan sekolah di situ, Pak. Anda ini sudah menahun, sudah bertahun-tahun Anda kronis, Anda tidak sadari. Ini pekerjaan saya bukan menekuni ini, Pak. Jadi Bapak Ya kalau Anda nggak menekuni kenapa dari awal tadi? Oh maaf, Bang, ilmu saya belum menyampaikan kita, Pak. Tapi Anda berusaha menjawab juga. Malah karena Anda awam tadi memberikan analogi. Itu bukan awam loh. Orang memberikan analogi itu udah berpikir mau ilmiah loh itu. Logis udah. Orang yang memberikan analogi itu udah mau logis, bukan awam lagi. Gitu loh. Anda kok ngomong nggak sesuai dengan fakta dari diskusi tadi. Anda tadi berpikir itu sudah logis karena Anda memberi analogi. Cuman analogi Anda adalah bukan lagi analogi awam, tapi analogi kronis. Di bawah awam. Di minus gitu loh. Minus gitu. Jadi mohon maaf jangan tersinggung karena ini fakta begitu. Dalam hal teologis ya, tapi kalau dalam hal bisnis Anda profesional. Nah inilah yang kita mau uji gitu loh, Bang. Cara mengujinya sebenarnya sangat mudah. Ada beberapa data tadi. Referensi saya kasih ke Anda. Ulangan 64, Markus 12:29 sama Yohanes 17:3. Pelajari aja itu. Itu nanti Anda semakin bukan lagi awam, tapi logis jadinya. Logis jadinya. Oke. Ya kita akui saja itu. Untuk mengobati ini semua silakan Anda yang bertanya deh. Kita nggak mau mengganggu itu. Jadi keingat buku Bang Handi, bukunya Kakang Sutono.
Nggak usah Jadi, nangis, Mukidi, nggak kalau- usah nangis, Mukidi nggak usah nangis. Enggak, jadi ingat Nggak usah nangis. bukunya Kakang Sutono ada tulisan begini. Kalau doktrin sudah melekat, tai ayam rasa coklat, gitu bukunya. Oke, biar dia tanya aja ya ke Ustaz Tata, biar teman-teman di bawah juga dapat anu ya. Kasihan siap, nangis terus. Pak Ardiansa. Ya udah, tapi jangan nangis lu ya, nggak boleh nangis. Enggak lah, Pak. Tuh nangis gimana sih, dikasih tahu malah nangis lu. Lanjut tuh Ustaz Tata. Tapi menurut pengalaman saya sebagai psikiater, gitu ya. Bapak tuh. Taruh lo bang. Menurut pengalaman saya, Enggak tersinggung. menurut pengalaman saya sebagai psikiater bang, abang ini masih bisa disembuhkan bang. Serius, masih bisa. Semoga Anda bisa sembuh deh secepatnya begitu. Silakan bertanya bang. Cara bertanya Anda saya bisa uji nanti. Anda ini mau sembuh atau tidak? Silakan bang bertanya bang. Nanti saya menilai. Silakan bang, nanya bang. Oke, Ustaz, dijawab Ustaz. Ya, terima kasih Pak Andi, terima kasih. Jadi Dibuka begini, mic-nya. Belajar. ya, jadi begini, Pak Ustadz, sebetulnya belajar kebenaran ini anak baik. Jangan nangis, Mukidi, jangan nangis. Enggak, saya enggak nangis. Jadi begini, sebetulnya orang ini adalah anak baik, anak jujur. Cuma Siap, Pak. karena- Makasih, Pak. Makasih, Oh makasih. iya, makasih. Lanjut. Ya silakan bertanya bang. Saya nanti menilai pertanyaan Anda. Anda ini mau arah sembuh apa tidak? Silakan nanya. Oh ya, Pak Adi ya. Oke, nanti apapun yang Bapak nilai ya saya terima Pak ya. Saya karena kalau saya sudah siap masuk ke room teman-teman kita muslim, saya harus siap mental ya, dihujat atau dikata-katain ya itu. Nggak ada yang hujat loh. Ya, Usah nangis, malah nangis nggak masalah, curhat. Pak, ya. Nggak usah. saya Giliran mau bertanya, maklumi dan terima aja, Pak. udah, ayo. Karena saya Jangan nangis. saya kan tamu. Saya harus tahu posisi, Pak. Saya kan Iya. Nggak usah kamu curhat, diizinkan bertanya. nggak usah curhat, Saya- nggak usah saya- curhat. Tujuannya Belajar. belajar. Silakan bertanya. Langsung belajar. tanya, nggak usah curhat, nggak usah nangis. Pak, saya rasa saya cukup, Pak ya. Nah, Saya nanti saya Anda masuk lagi, Pak. bertanya. Kalau nanti ada ini lagi yang menarik Tahan lagi, dulu bang, Pak. tahan dulu bang, jangan pergi dulu. Saya, metode yang sering saya pakai untuk mengobati atau mengedukasi pasien saya, karena saya punya bengkel bang, namanya bengkel religi, open atau buka 24 jam. Siap, Pak. Siap. Yang biasanya saya pakai, metode pertama itu sebelum perkenalan, saya suruh buat pertanyaan 10, baru saya suruh jawab sendiri. Baru saya analisa. Dia bertanya, dia jawab sendiri, baru saya analisa. Kemudian saya pakai metode yang kedua. Nah, metode yang keduanya nanti tergantung hasil daripada pertanyaan yang Anda buat dan yang Anda jawab sendiri. Nah, baru pakai metode apa nanti untuk menyembuhkan Nanti pasien bisa- saya. Iya, nanti Nah, Bapak sekarang bisa mau nggak Anda? terapkan Dengarkan dulu. itu nanti. Dengarkan dulu. Sekarang mau nggak Anda saya uji klinis dulu, uji basic. Silakan buat pertanyaan 5 aja deh. 5 pertanyaan standar, terus Anda jawab apapun itu. Oke, Apapun siap, itu. Pak. Silakan buat pertanyaan apapun pertanyaannya yang memudahkan Anda menjawabnya sendiri. Nanti kita uji. Silakan. Oke, boleh Pak, nanti Pak. Ya, 5 ya, 5. Cuman Silakan. sekarang waktu saya nggak sempat nih Pak. Jam 3 saya jemput anak dulu. Masih ada waktu 10 menit lah. 5 pertanyaan, silakan. Ya. Nanti Pak, nanti ini kan lab terus ini Bapak saya lihat nih Pak inspirasi ya. Mas. Inspirasi kehidupan nanti saya mungkin belajar kalau ada topik yang menarik juga saya masuk Pak belajar. Kan tujuan saya belajar. Topiknya itu bertanya. Bang belajar. Tadi kan bertanya. Nah, Ya kalau silakan nanti bertanya. nanti kalau ada Pak Handi saya nanti masuk ke berikutnya ya saya mungkin bertanya Pak. Ya nanti saya siapin Nah, pertanyaan. ini basic dulu. Anda buat 5 pertanyaan basic yang sederhana. Panjang nanti waktunya Pak. Saya Enggak, iya, PR. Anda nanti kalau ketemu sama saya lagi, ya saya buat Anda buat, Pak. Saya- karena ini pekerjaan rumah, ini PR, Anda buat 10 pertanyaan. umum ya Pak ya, pertanyaan umum ya Pak ya. Apa aja. Oke. Ya. Nah, 10 pertanyaan, tapi ada 1 pertanyaan teologis. Satu pertanyaan teologis. Iya, yang lain terserah.
Tapi Anda jawab sendiri ya. Anda jawab sendiri, nanti saya uji. Oke? Itu masa saya bertanya saya jawab sendiri, Pak? Di sinilah ujiannya. Gini, belajar kebenaran. Jadi Saya kan mau gini cari informasi. dengerin dulu. Iya, Metode Bang Handi Selebes ini itu sudah turun temurun, sudah ribuan tahun metode itu yang digunakan dari kakek buyut sampai saat ini dipraktekkan oleh Bang Handi dan ternyata memang terbukti pasiennya Bang Handi itu rata-rata sembuh. Membuat Sembuh, ya, pertanyaan sendiri, dijawab sendiri. Nah, dianalisa sama Bang Handi ini sakitnya di bagian mana gitu. Oh iya. Oke, ayo boleh. Boleh, Pak. Berarti ini ahli psikologis ini sih, Pak. Ya. Saya ini buka bengkel religi 24 jam, Bang. Bengkel. Ini ahli psikologis atau religi ini, Pak? Kombinasi, Bang. Kombinasi ya? Ya, saya ini pasien saya itu paling akutnya, Bang. Paling akutnya nih kalau nggak ada cara lain untuk nyembuhin, Bang. Ini gratis loh, Pak ya? Gratis, Jangan Bang. lagi, Pak, ya. Nih, saya kalau punya pasien, Bang, sudah akut banget. Udah saya uji berbagai macam cara. Saya ada cara paling terakhir, dijamin sembuh. Apa itu, Bang? Mandi 7 sumur. Wow, mantap tuh, Pak. Mantap. Pengen tuh dimandiin tuh, Pak. 7 sumurnya itu, 7 sumurnya, sumur yang ketujuh itu adanya di Laut Bermuda. Wow. Berarti itu tantangannya, Pak. Nanti diantar sama Bang Mukidi, tenang aja, nggak usah khawatir, nggak usah nangis, pokoknya tenang, diantar. Ya, yang penting Tenang. diantar, Pak ya. Dari antar artinya sama-sama loh ke sana. Ada sumur itu, kalau di Laut Bermuda ada sumur di situ, Bang. Di situ orang sakit apapun, kalau Langsung lenyap sembuh, Pak ya. ya artikan aja sendiri gitu loh. Ya, artinya begini, yang dimaksud oleh Pak Andi ini begini. Kalau ingin mandi di sumur itu, di segi tiga bermuda itu, ya kalau sudah mati penyakitnya kan habis, kan hilang, Habis jadi ya, sembuh ya, gitu hilang, sembuh dia. maksudnya. Ya. Orang-orangnya hilang semua. Oke, maaf, Pak ya. Saya turun dulu, Pak. Ya ini profesi saya, Bang, ini ya. Ini dengerin ya, Bang ya. Saya itu bisa menyembuhkan segala macam penyakit, saraf kejepit, ya, biji kejepit, pintu kejepit, otak kejepit, kaki kejepit, semua yang kejepit saya bisa sembuhkan, Pak. Ya, siap, Pak. Ya. Itu luar biasa, Pak, anunya diberikan Tuhan tuh. Ininya apa? Abang boleh bermain deh ke bengkel saya, Bang. Buka 24 jam kok. Di sana Anda bisa dilayani, Anda tergantung mau pakai apa. Mau pakai kunci dongkrak, kunci Inggris. Talentanya luar biasa, Pak. Nah, gitu loh, Bang. Tergantung nanti mau diperiksa apakah dicun up dulu atau turun mesin. Saya aminin aja, Pak ya. Aminin. Semuanya yang Bapak hayalkan itu jadi kenyataan, Pak. Lah, ini pasien saya banyak loh. Lagi opnam. Oke. Pasien terakhir saya ada namanya, pasien saya terakhir itu namanya si Alek. Sampaikan itu jadi kenyataan nantinya, Pak. Pasien saya terakhir namanya si Alek itu, Bang. Jadi baru aja turun mesin, Pak. Ya. Jadi kenyataan. Ini lagi diturunkan mesinnya, ini lagi diproses begitu. Nah, nanti habis ini ya saya rasa pulih kembali gitu, Bang. Nah, Anda nanti saya analisa dulu. Anda ini turun mesin atau hanya di tune up saja. Jangan kebalik nanti, Pak. Jangan-jangan saya yang memulihkan Bapak nanti. Nah, ini mulai gila lagi nih dia nih kebalik. Nah, makanya belajar, makanya untuk membuktikan itu, gimana tuh, Pak? Saya bisa jadi nanti Bapak saya dijadikan alat menyembuhkan Bapak nanti. iya makanya untuk membuktikan itu, coba kita tes, gimana? Coba buat pertanyaan, habis itu dijawab sendiri. Hei, anak orang kasihan ibunya. Ya, enggak dari Coba. Pak Andi tadi dari statementnya kan logika saya enggak masuk juga penyampaiannya. Dia kan kayak humor-humor aja juga. Makanya aja. Loh, apa ini nggak percaya profesi saya loh? Anda kenal nggak presidennya Burundi? Enggak. Ya saya juga enggak, Bang. Sama dong kita. Ada si abang ini. Oke, Pak. Oke. Ini makasih, Pak lah sudah naikin saya. Saya ini dulu, Pak. Sudah ditelepon kayaknya. Saya jemput anak nih.
Nah, ini salah lagi, udah ditelepon kayaknya. Ini Anda sakit ini. Ditelepon itu nggak kayaknya lagi. Iya, itu udah maksudnya saya terjadi. ini di miss call ini saya belum ngangkat gitu maksudnya. Nah, ngomong dong, saya udah di miss call nggak angkat, ditelepon kayaknya. Ya, kayaknya Ini salah tadi- Anda ini. Anda salah itu. Ditelepon kayaknya. Ini Anda mencari alasan, tapi alasannya nggak, Anda itu nggak masuk akal. Ini Pak, ada notifnya di sini. Makanya saya kayaknya karena saya belum membukanya. Ini sudah stadium akhir ini Bang Handi. Ini kalau saya pelajari dari tadi, saya udah siapkan resep Bang. Insya Allah dijamin Anda sembuh deh. Kalau Oke, yang siap, Pak. yang penting Anda Siapin, manut. Pak, ya? Iya, yakin Siapin, Pak. Pak, ya? Dijamin Ya, Pak. nanti saya ya diopatin lah Pak. Jangan dibiarin ini pasien ini. Kalau boleh tidak tahu Bang, kalau boleh tidak tahu Anda posisi di mana? Oke. Bang, Oke, Pak, izin Pak ya. Saya dengar dulu permisi satu dulu, lagi Pak. pertanyaan terakhir. Kalau boleh tidak tahu Anda posisi di mana? Iya, kan tidak tahu, nggak tahu, nggak usah jawab Pak. Kan Bapak pengennya nggak tahu. Udah mulai sembuh nih pertanyaan baru. Halo, udah mulai sembuh dia. Nggak usah dijawab Pak. Bapak pengennya nggak tahu kan? Nah, udah mulai sembuh dia. Oh, iya sembuh dong. Nah, pertanyaan kedua, bagaimana kabarku di sana? Bapak yang jawab. Nah, udah mulai sembuh. Pertanyaan ketiga, ya Bang ya, dengerin baik-baik. Pertanyaan ketiga nih. Hari ini kemana ke saya akan pergi? Iya, jangan tanya ke saya Pak, tanya ke Bapak sendiri. Sembuh total ini. Udah pinter dia. Sembuh total dia. Sembuh udah nih. Sembuh dong. Nah, sembuh dah. Udah. Makasih ya Sederhana, Pak. Makasih Pak. Coba ke Makasih, teologis Pak, Bang Handi. sudah- Coba ke sudah sembuhin, Pak. teologis. Makasih Pak. Sehat Anda udah. Ya, sehat Pak, sehat. Makasih Pak Handi ya. Ayo Iya. Pak, saya permisi Pak ya. Pak inspirasi kehidupan, Pak. Saya Permisi apa Pak? Permisi apa persini? Saya izin dulu Pak Handi, Pak. Beda loh permisi sama persini. Pak Ardiansah. Ya, jadi bagaimana kabar ini Gimana, Bang Pak? Belajar? Sehat? Ya sehat Pak. Wih, lama tak jumpa ya Bang Belajar ya? Astaga, kemana aja selama ini? Ya kita belum kenal loh Pak. Kan kau udah mau Oh, pergi baru iya, pergi dah kau. iya, iya, Makan iya. kopi. Saya belum baca. Kalau Pergi. pertanyaan itu kita Astaga. sudah lama kenal Pak. Saya baru kenal Komal ini. Bapak juga. Pergi lah kau Ya, dari salam tadi. kenal aja buat- Makanya, Pergi kau. makanya Makan kenapa kau. ini? Tadi kau bilang mau pergi kau. Pergi. Makanya Belajar ini lama nggak kelihatan Nggak ini. bisa, Pak, ya, Ternyata saya turun, kabarnya Pak. sehat Izin, Pak, ya. Saya turun, Mak. Ya, terakhir. Ini nih, bagaimana cara bro, dengerin. Bagaimana cara pergi dia. Siotang, udahlah kau. Bagaimana? Tadi mau nanya, bagaimana cara mengatasi masalah tanpa solusi? Itu saya mau tanya sama dia, ke pekerjaan rumah. Tapi sudah mulai sembuh dia, tapi kadang-kadang sembuh sakit gitu loh. Ini gara-gara si Hotang nih. Sama dulu Bang Sondi itu. Assalamualaikum udah. Waalaikumsalam Bang Andi. Sehat Bang Andi? Alhamdulillah sehat Bang. Wah ini Alhamdulillah. luar biasa nih, para orang-orang hebat ada di atas sore hari ini bisa bertemu berkumpul. Ada Bang Andi, Alio Yubi, Ustadz Arif, Adinda Ardiansah, Ustadz Tata, dan host dan si Hotang dari Danau Toba. Mukidi udah, Mukidi. Aduh. Mukidi abangku. Ini Si Hotang, si Hotang. Selamat siang, si Hotang. Selamat siang menjelang sore. Mantap. Gimana kabar abangku? Sehat? Sehat. Kantong yang nggak sehat. Kantong nggak sehat. Gak apa-apa. Itu biasa. Aman itu. Itu ada Kristen katanya mau join tuh, ditarik. Bang Ho si Hotang mau nanya, Bang Ho si Hotang ini dari Katolik atau Protestan Bang? Kalau boleh tahu. Kalau naik-naik di kantor polisi Bang. Oh mak. Si Hotang itu, si Hotang itu kalau naik nggak mau ditanya, tapi mau dikasih. Jadi terlebes. Ayo kita yuk debat yuk sama saya yuk. Ayo. Mak. Kamu udah siap belum? Jangan-jangan Anda yang nggak siap.
Kamu bertanya aja, saya lihat teman-teman saya yang Kristen kamu belintir terus. Yuk. Kok bertanya pelintir gimana sih? Orang pakai data kok. Hah? Orang pakai data, Bang. Aduh, kamu ini melintir aja. Kalau saya melintir Matius 4 nomor 8 itu terpelintir nggak, Bang? Iblis membawa Yesus. Itu dipelintir nggak, Bang? Nah, kita topiknya dulu. Kamu mau topiknya apa? Ini dulu. Ini Jangan. Kamu, ayo kita topiknya apa? Lu harus buktiin dulu pelintirnya di mana tadi. Iblis membawa Yesus ke gunung yang tinggi itu dipelintir atau tidak ya? Mana buktinya? Mana buktinya? Ayo. Buktinya yang Kristen mana buktinya? Diam dulu. Bukan topik saya sama you. Ayo. Diam dulu. Harus Anda buktikan dulu saya pelintirnya di mana, baru kita buktikan dulu dong. Ini harus diluruskan. Saya kasih tahu sama kamu, kalau orang lain kamu bisa setir, kalau sama saya kamu terus. Ya gini bentar, mohon izin bentar. Meja kursi, mohon izin bentar. Gini Ilmu loh. nggak ada. Gini. Santai aja. Diam dulu. Tentukan topik. Ayo, sama kalian paling bagus siapa? Mohon izin bentar. Ayo. Tadi Anda begitu naik langsung menuduh Bang Handi main pelintir-pelintir. Tentukan sekarang giliran Anda membuktikan di mana Bang Handi pelintir-pelintir. Jangan banyak bacot, tentukan. Loh kok bacot? Siapa? Ini kamu fitnah loh. Tanpa bukti itu fitnah namanya. Fitnah loh itu. Mana yang saya pelintir? Mana gitu loh. Kok kabur? Jangan di kick. Enggak, udah di kick sama Pak deh. Oh. Kalau naik itu jangan langsung bilang pelintir. Buktiin dulu yang mana dipelintir gitu loh. Kalau saya ngomong itu saya bisa bukti. Kami Muslim di sini nggak bakal pernah berbicara kalau tidak ada datanya, dan data itu kami tidak akan pernah merubahnya. Tertulis ya begitu. Iblis membawa Yesus ke gunung yang tinggi. Itu dipelintir? Enggak. Data ada. 1 Korintus 11 tadi 26. Tuhan mati, memberitakan kematian Tuhan. Enggak dipelintir. Mana ada yang melintir-melintir? Kalau mau melintir itu artinya itu bisa kena pasal itu. Gak boleh melintir, kena pasal nanti. Artinya apa? Itu Anda menista agama orang. Gitu bro. Jangan dikik, aturan tadi bikin topik gua berdua sama dia tuh ya. Naikin lagi bang, gue pengen tes dia. Tunggu, tak cari dulu ya Bang Andi ya. Saya cari dulu. Kalau masih itu ada... di pojok tuh, di pojok di belakang toilet itu. Tapi kalau udah narasinya itu menghujat, menghini, kick aja langsung, nggak perlu itu. Tapi selagi masih batas kewajaran, welcome aja, gitu loh. Betul. Oh, kata Pak D, si meja kursi itu memang nggak bisa diskusi. Itu kata Pak D. Oh, ya udahlah. Nanti kita ikut jadi orang gila pula lagi ah. Itu dia. Sebenarnya gini Bang Andi, kawan-kawan ini nggak siap dia menerima kenyataan yang ada dalam Bible itu sendiri kan. Contoh misalnya, yang mati di tiang salib itu siapa? Yesus. Oh jadi Tuhan Yesus mati di tiang salib ya? Yang kita ngomongin itu kan sesuai dengan yang ada di data Bible kan. Tapi udah kalau pojok kayak gitu, udah dibilangnya kita apa? Menghujat. Menghujat itu bukan menghujat. Yang kita sampaikan itu kan real yang ada di Bible gitulah. Cuma mereka nggak siap. Jadi betul musuh utama mereka itu sebenarnya isi Bible itu sendiri gitu Bang Andi. Ya itulah. Ada Pak Kimbuan nih, waduh. Sebenarnya kalau orang kayak tadi lah Pak Kimbuan nih. Terima kasih. Kemarin Pak Kimbuan itu ternyata dia nggak punya duit 1 M, bohong dia bang.
Iya, Pak pendetanya banyak bohong juga ya. Kan mau dikasih tadarus kan? Ya dia bang. Iya. Tapi Ini lagi bahas apa ini? Tapi sejak nongolnya Pak Kembuan ini, banyak loh orang yang merasa sedih, tersakiti, emosi, gitu loh. Mungkin diberkati kali mereka, rohnya bekerja buat oten-oten kali ya. Terutama itu loh Pak Kembuan, statement Anda itu mengatakan gini, Yesus itu fiktif. Nah ini membuat mereka marah besar bang. Iya, karena apa? Yesus juga pada waktu dia datang ke bumi kan ditolak. Nah, kita bilang bahwa dia bukan Tuhan, tokoh fiktif, mereka pasti juga akan bilang marah kan. Jadi mereka seperti bangsa Israel berarti. Kita kan menaruh data ya kan. Oke. Bang Andi, Ya. itu yang di atas dulu ada El Hasim, disapa dulu. Muslim apa Kristen ya Hasim ini? Coba host, siapa host? Bang El Hashim, monitor. Selamat siang. Bang El, monitor. Kabur. Bang El Hashim. Oh mana? Ganti yang lain dulu kali kalau dia nggak jawab. Sekali lagi. Hitung mundur. Bang El. 5, Iya. 4, 3, 2, 1. Udah nggak ada. Dari tadi diajak ngomong diam. Pas mau di-kick, oh. Udah minta naik lagi. Gimana Pak Kembung? Pak Kembuan maksudnya kalau bapak only maksudnya gimana sih kok nggak ada Yesus bang? Gimana coba? Karena saya pakai di Alkitab, di Injil ya, Matius 6 ayat 9, kalau kita berdoa, kata Roh Kudus, Bapa kami yang ada di dalam sorga. Nah sekarang saya bertanya kepada oten-oten, Yesus di mana? Ya kan, Yahweh di mana? Karena kan itu doa Bapa, jadi Bapa yang ngomong langsung kepada rohnya kan, yang di sorga pada waktu itu. Nah, itulah kira-kira jawaban saya. Tadi bilang bunglon apa? Jangan usah dijawab di bawah. Terus kedua bang, yang kemarin itu agak sulit juga Anda, mohon maaf ya, mengendalikan diri Anda itu. Berarti kalau begitu siapa yang disalib dong kalau nggak ada Yesus? Bapa. Semua jadi Alkitab bahasa Indonesia sebenarnya tuh cuma Bapa dan YHWH. Itu kalau menurut keyakinan saya begitu. Tar dulu Bang Andi, tar Kalau dulu. dia masih silakan. kalau dia masih pakai Allah, mungkin ya Muslim apa Kristen yang di Arab sana, saya nggak tahu gitu. Saya mau tanya dulu, saya belum tahu nih ya. Pak Kambuan ini Muslim apa Kristen Bang Andi? Saya kan pakai Alkitab, saya Kristen. Oh, tak kira Muslim. Itu hanya Bang. salah penerjemahan saja. Saya oten. Ternyata oten. Ya lanjut. Saya 100% oten. Kalau yang dibawakan itu bukan 100% Kristen. Mereka masih nggak jelas buat saya. Karena dia bilang, barang siapa yang percaya padaku, ini kata Bapa, hari ini juga engkau di Firdaus. Berarti di surga. Begitu. Nanti ada lagi Yohanes 8 ayat 44. Bapamu adalah si pendusta gitu. Pak Kembuan, kalau dalam ajaran Pak Kembuan, Yesus itu siapa? Kalau sebenarnya bukan Yesus, namanya Bapa. Oh Bapa, Dia jadi nggak ada Yesus ya? Nggak ada, dia itu adalah pencipta langit dan bumi. Berarti kalau kayak gitu LAI itu nggak Pak Kembuan ini juga lah ya?
ikutilah ya. LAI juga kan sekarang banyak Alkitab yang nggak pakai nama Yesus lagi, diganti gitu kan. Cuma banyak orang Kristen sini banyak kayak katak dalam tempurung. Jadi mereka nggak mau belajar kebenaran itu nggak gampang loh, belum tentu juga dikasih oleh Roh Kudus. Jadi buat oten-oten di sini bersyukurlah saya hadir di sini, saya mewakili Anda untuk ke sorga. Tapi mereka nggak mau sorga, mereka maunya gereja, maunya sinode, maunya perpuluhan gitu. Jadi kalau Pak Kembuan ketemu sama oten-oten itu pasti Pak Kembuan dibilang bidat sama mereka mungkin ya? Saya biasa aja, buat saya kalau dalam satu diskusi kita mau kalah atau menang nggak perlu, yang penting kita bisa mencampaikan agar supaya mereka bisa masuk surga. Mau agama apapun juga kita harus tunduk kepada Bapa Pencipta gitu kan. Ya, saya begitu aja, mau percaya atau tidak kan forget it lah about it. Gitu aja. Tapi nggak ada oten sekarang ya. Takut di sama Pak Kembuan maka nggak berani naik mungkin? Ada. Tadi saya di grup blokir. Ada. Tapi mereka Sana di atas Cornelius. Tadi di grup blokir permanen. Tapi ada orang Kristen, kok dia tanya Al-Quran? Saya nggak mau singgung-singgung agama orang ya. Selain kalau saya bertanya tentang ketuhanannya. Ya udah, gini, fokus bertanya aja. Kebetulan di sini ada Ustaz Tata. Ada Ustaz Tata. Ya. Sampai detik ini Itu saya ada Cornelius, direspon dulu Cornelius tuh. Cornelius ya. Bang Cornelius. Ya. Silakan Bang, siapa tuh mau bertanya, mau dialog, bebas. Pak Cornelius, menurut Pak Kembuan Yesus itu nggak ada. Oh, hitung mundur dong. Mungkin itu pendapatnya sih pasti. Mungkin Iya, itu pendapat Pak Kembuan itu, bukan pendapat kita. Gimana Cornelius? Mau bertanya, silahkan. Mau dialog, silahkan. Mau bertanya, ada Ustaz Tata di sini. Maksudnya Bapak Kembun, maksudnya Bapak Mau bertanya, bebas, silahkan. Mau nanya apa? misalkan ada yang bisa didiskusikan. Tema kita apa, Bang? Iya, silakan mau bertanya. Apa yang mau ditanyakan? Mungkin perihal tentang yang ada di agama Islam mungkin, atau apa. Nanti Ustaz Tata berikan 2 dalil yang ada di Al-Quran sama di Bible. Tuh, Bang Cornelius, silakan. Kalau nggak mau bertanya, biar saya yang bertanya. Oke, siap. Siap gimana maksudnya nih? Siap bertanya atau siap ditanya? Siap ditanya, Bang. Ditanya. Baik. Menurut Pak Kambuan, Yesus itu fiktif katanya. Menurut Anda seperti apa? Fiktif itu seperti apa? Kok ditanya dia bertanya? Ya kan Abang kan ini bilang Yesus itu fiktif. Fiktif itu apa? Jadi saya yang jawab ya. Saya yang jawab ke Cornelius. Cornelius percaya nggak kepada Bapa kami yang di sorga? Oke, percaya. 100% atau berapa persen? 100%, Bang. 100%. Nah sekarang coba Anda lihat ya, Matius 6 ayat 9 sampai 13. Dia Roh Kudus bilang ke Bapa, kalau berdoa begini, Bapa kami yang ada di dalam sorga. Oh, iya kan? Nah, sekali lagi, waktu Roh Kudus bilang itu 2000 kepada murid-muridnya kan, saya sekarang ini kalau berdoa, Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah namamu. Sudahkah Cornelius menguduskan nama Bapa itu?
Jawab. Oke. Untuk mengudus Kok oke, jawab. untuk menguduskan nama Bapa itu ya cukup kita ikut ibadah, perlakuan kita sehari-hari, gimana kita Enggak. sebagai seorang beriman, tindakan kita, tindakan yang nyata. Kalau saya nggak pakai ini bang, nggak pakai Alkitab, nggak suka buka Alkitab, Pakai apa? hafal Alkitab. Iya, saya juga nggak gitu. Tapi kalau Anda punya hafalan favorit kan ada. Nah, cuma saya mau tanya ke Anda sekarang ini percaya nggak kepada Bapa kami yang di sorga 100%? Percaya bang. Jadi Yesus itu di mana? Kan Bapa kami yang di sorga. Lalu Yesus di mana dong? Oke, itu kan itu yang Nah, apa iya, sebelum itu kan doa Bapa kami kan. Bukan. Itu Dasar orang Kristen doa Bapa kami. iya, doa Bapa kami. Itu kan ini Yesus Kristus sendiri yang mengajarkan Bapa kami itu pada murid-muridnya. Waktu kalau tidak salah di Taman Getsemani kalau tidak salah Yes. diajarkan kepada muridnya berdoa. Nah, sekarang saya mau tanya, yang bilang itu Yesus itu Tuhan itu sendiri atau Roh Kudus atau sinode atau pendeta? Yang bilang Yesus Tuhan kah? Iya, itu manusia atau dia sendiri? Pernah nggak dia ngomong gua ini adalah Tuhan loh? Mungkin ada, mungkin di dalam Alkitab tuh mungkin ada. Nggak apa-apa, Tapi walaupun ayatnya orang nggak apa. Kristiani kan Jadi memang percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Jadi makanya itu saya datang ke sini menjelaskan bahwa nama Yesus itu adalah nama dari Vatikan, nama dari sinode. Kalau mesianik atau gereja-gereja Israel dia pakai Yeshua. Nah, orang Kristen nama Tuhannya banyak, mungkin lebih dari 10. Nah, sedangkan yang ke sorga hanya Bapa kami yang di sorga. Itu aja ya Bung Cornelius. Jadi renungkanlah itu firman siang dan malam. Anda bisa tangkap. Jangan menyebut nama Tuhanmu dengan sembarangan. Itu pernah dengar gak itu? Mungkin itu sebutan untuk umat-umatnya biar tidak menyebut nama Tuhan itu tidak sembarang mungkin. Kamu umatnya atau bukan? Umatnya. Nah, jadi jangan bilang mungkin. Kita itu kalau masalah kerohanian, keimanan harus ya dan amin kan. Jangan menyebut nama Tuhanmu. Dia udah peringatkan dari dulu itu. Tapi kenapa ada keluar kata Yesua, Yahweh, Yesus, apalagi macam-macam kan? Sedangkan di Alkitab sendiri tertulis Bapa kami yang di sorga, ya kan? Nah, kedua juga aku dan Bapa adalah satu, Yohanes 10 ayat 30. Jadi aku ini saya dan Tuhan saya itu satu. Berani nggak ada ngomong itu? Ya udah deh, kalau dia nggak mau jawab, tolong ya host. Mungkin nggak ada oten-oten lagi. Terima kasih Cornelius dan semuanya. Bentar dulu Pak Kambuan, bentar dulu. Ini kan topik awalnya adalah Pak Kambuan berstatement bahwasanya Yesus itu fiktif. Nah, ini dikirkan dulu. Tadi saya udah tanya, Anda 100% nggak pada Bapak? Dia bilang iya. Tapi dia bilang itu kan kata orang-orang di bawah. Jadi jangan dengerin kata-kata orang-orang di luaran sana. Dengar langsung aja kepada Bapa kami yang di sorga. Gimana Pak Cornelius? Apakah Anda sudah sepakat dengan Pak Kambuan bahwasanya Yesus itu fiktif, yang ada cuma Bapak? Iya Bang. Sepakat. Sepakat. Berarti Anda langsung dapat tiket ke sorga nih. Langsung dapat tiket ke sorga dengan meyakini bahwasanya Yesus itu fiktif. Luar biasa Pak Kambuan ini ya.
Yubi, mohon maaf dipotong. Udah izin turun dulu, host. Makasih ya, host ya. Mukidi, aduh. Iya, Mukidi. Host, Bang Andi. Ini yang lain pada kemana nih, Ustaz? Iya, Tata Bang. kemana, Iya. Ustaz Arif kemana, Ardiansah kemana, diam juga. Oke, dilanjut dulu lah, aku turun. Ya, Bang. Mantap. Pak Kembuan ini sedikit disentilnya Cornelius langsung sepakat. Lanjut. Lanjut, Ya, Bang. jadi kesimpulan diskusi Oten dengan Oten ini adalah cukup dengan meyakini bahwasanya Yesus itu fiktif, yang ada cuma Bapa, otomatis langsung mendapat tiket ke surga menurut Tiket. Pak Kambuan. Nanti masalah dia mau nakal di bumi urusan dengan negara. Begitu. Mantap ya, cuma durasi 4 menit langsung bertekuk lutut Bang Cornelius, langsung dapat tiket surga loh. Gampang kan buat semua yang mendengar ini. Gak usah ribet-ribet baca-baca yang waduh panjang-panjang sakit kepala itu. Otak kita ini terbatas. Ya, bisa dibilang Pak Kambuan ini dekengani pusat ini. Pusat Betul surga. nggak? Nah, itu dia dekengani pusat ini. Begitu. Bang Cornelius, Oke. apa Anda ada sukacita? Ada Bang. Aduh, luar biasa. Jadi Anda harus proklamirkan bahwa Anda warga sorga. Bapa kami yang di sorga. Jadi kalau saya anjurkan, stoplah Anda ke gereja dulu. Mendingan Anda buka komunitas sendiri. Ya kan? Lalu jelaskan, ya kan? Kalau Anda masih ke gereja, nanti Anda akan kena sihir di gereja. Oke? Masuklah ke roh Anda, hilang itu sorga. Tuh, mendingan Anda cerita ke istri, ke anak-anak, kalau udah kawin, tetangga, teman-teman, gitu. Hanya Bapa kami loh yang di sorga, bilang begitu. Dan jangan berdebat-debat yang itu, kalau mereka nggak terima ya biarin aja. Harus pede. Jadi perpuluhan-perpuluhan tuh nggak ada lagi. Mendingan Anda punya uang simpan, taruh di bank. Jangan kasih 1 sen pun di gereja-gereja. Karena itu Anda membesarkan nama simbolis kalau Anda Batak. Bentar Pak Kambuan. Ya. Kalau Pak Kambuan ini melarang bayar perpuluhan, gereja bisa bangkrut dong Pak. Ya harus bangkrut. Waduh, nggak bahaya tak ini Pak? Ya biarin aja kan, itu nggak disuruh. Itu perpuluhan, Bapak nggak pernah suruh kasih perpuluhan kok. Wah, mantap juga statementnya Pak Kambuan ini ya. Iya. Dia suruh kita tuh berikanlah tubuhmu yang hidup. Ya kita mesti ngomong yang baik. Saya aja dulu nggak kasih perpuluhan, malah kasih 30%. Sampai detik ini saya kasih 30% kepada komunitas kita gitu. Wah, enak Lalu juga ada di bawah bilang kami cari jemaat. Maaf, kami tidak cari jemaat. Ya kan, kami nggak cari-cari jemaat. Nanti jemaat itu datang sendiri kok. Karena apa? Untuk apa juga dia datang? Cuma penuhin gedung, ya kan? Jadi setiap kata Yankee yang ada di Alkitab Anda coret. Anda bilang Bapak, semua itu Bapak. Kalau Bapak di rumah. Oke ya Cornelius? Gimana Pak Cornelius? Apa sudah paham dengan sepaham-pahamnya apa yang disampaikan oleh Pak Kambuan? Menyelam. Wah, jatuh. Pak Cornelius jatuh Pak Kambuan. Ya nggak apa-apa. Saya kan nggak mau cari menang kalahnya. Yang penting kan kebenaran harus diomongin gitu kan. Dijelaskan khususnya kepada orang Kristen. Jadi jangan dia
Saya tuh nggak mau bahas agama orang lain dulu. Tapi kalau Roh Kudus bekerja, ya saya tanya apa ini. Tapi banyak orang yang protes, katanya saya menghujat agama lain. Saya bingung. Ini jujur aja saya pernah tanya di Bang Suma kan, menurut Anda Allah itu dia itu benda mati atau apa, atau ruh? Ya kan manusia sekarang butuh bukti kan, kayak apa gitu kan. Nah, itu kayak bumi, kita lihat bumi, kita ini ya namanya manusia kan mau lihat buktinya kayak apa nih Tuhan kita gitu kan, kayak gitu-gitu. Lalu saya menghujat katanya. Ya saya mau tanya apa dong kalau gitu. Ya kira begitu. Oke. Jadi gimana Pak Kimpuan solusinya? Ya saya cuma jawab begitu aja. Nggak, sambil saya baca-baca di bawah. Kalau saya kan nggak ada yang saya takuti di bumi ini. Kalau masalah firman, tapi kalau masalah lain-lain, males saya gitu. Itu katanya berani nggak sama luga-luga, sudah. Saya bilang ini halusinasi. Ya dia nggak pakai data, nggak pakai ayat. Nah ini aja di bawah juga saya penyesat menuhankan manusia. Iya betul dia di bumi, si Bapak ini di bumi 2024 tahun lalu dia manusia biasa. Saya rasa juga di ajaran lain juga ada kok itu kan. Tapi dia kan adalah sebenarnya ruh atau roh. Bang Andi tanggung jawab dong. Oke. Sabar teman-teman ya. Bang Juma tidak mengatakan menghujat, betul, tapi di bawah. Ya. Oh sorry. Kita cariin dulu biar Ustadz Tata bisa speak up juga ya. Karena dari tadi pagi kita udah ngomong terus teman-teman ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mozzarella Muslim apa Kristen? Kok saya jadi host ya? Saya Muslim, Pak. Oke. Ya, silakan. Maaf sebelumnya buat teman-teman Muslim di sini, saya cuma mau nanya. Iya, Dek. Mau nanya apa? Silakan. Gini ya, kalau wanita yang sedang haid itu, ini kan ajaran Muslim ya. Kalau wanita yang sedang haid itu, dia kan tidak boleh mengerjakan ibadah yang wajib. Terus? Untuk menyentuh Quran saja tidak boleh, tidak diperbolehkan. Ya. Membaca juga tidak boleh. Nah, oke. Iya, Ustadz kan? Tata, silakan, Ustadz. Iya kan? Monitor Ustadz Tata. Iya teruskan, lanjutkan. Oh ya, lanjut. Biar dapat poinnya. Nah, jadi gini, misalnya ketika wanita tersebut sedang haid, terus tiba ajalnya, itu bagaimana gitu? Ya ada masalah. Sedangkan kalau misalnya manusia waktu sakaratul maut itu tidak mengingat Tuhannya, maka dia tersesat, gitu kan. Jadi
Bagaimana gitu? Sedangkan dia masih dalam tidak suci. Yang Jadi enggak. amalan apa gitu loh? Gini loh ya. Kan tidak Orang boleh membaca, mengerjakan ibadah apapun kan tidak boleh karena dia masih haid. Sedangkan maut itu tidak ada orang yang bisa menolak gitu. Jadi ketika dia menghadapi mautnya saat itu, amalan apa yang seharusnya dia kalau zikir itu kerjakan masih gitu loh. masih boleh zikir itu. Jadi orang Zikir dulu- itu oke. Iya. Zikir itu Gini loh ya. letaknya di mulut. Istighfar Iya, itu boleh. letaknya di mulut. Zikir itu masih boleh. kalau Zikir itu. iya, sebentar, begini. Zikir itu letaknya di mulut, istighfar itu letaknya di mulut. Ketika orang sakaratul maut, semua indera itu mati. Tidak ada yang aktif lagi. Bagaimana dia bisa menyebutkan zikir sedangkan mulut, mata, pendengaran semuanya tidak berfungsi? Gitu loh. Ustadz Tata mohon izin bentar. Ini kakak ini mau bertanya apa mau berdebat? Saya mau bertanya karena Oke, saya tidak kalau tahu. sudah bertanya, Jadi gini, biarkan dijawab. maaf dulu, ya kan? Ya sudah kan sudah di pertanyaannya kan sudah. Diam dulu Oh, biar iya. dijawab, oke? Oke. Lanjut Ustadz Tata. Iya, orang haid itu boleh berzikir masih. Ya seperti kalimat thayyibah itu. Tasbih, tahmid, takbir, tahlil itu boleh. Aduh, adzan dulu. Intinya zikir itu boleh. Yang tidak boleh itu baca Quran gitu itu. Gimana? Muza. Zikir itu macam-macam. Ada yang berzikir menggunakan lisan, ada yang zikir menggunakan hati. Misal nih, saya diam, hati saya tetap berzikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu juga zikir. Ada lagi? Ya, ada. Silakan. Kan tadi zikir itu bisa di lisan, bisa di hati. Ketika lisan tidak bisa mengucapkan, maka hati yang mengucapkan la ilaha illallah. Pas dia mengucapkan la ilah ternyata ajalnya sampai, berarti dia tidak punya Tuhan dong. Terus untuk pengertian mengingat Tuhan itu bagaimana? Itu seperti apa gitu loh. Oke, Ustaz Tata, pengertian mengingat Tuhan itu seperti apa? Apa? Gimana? Adzan barusan di sini. Pengertian mengingat Tuhan versi Islam itu seperti apa? Ala bizikrillahi tatma'innal qulub. Enggak, pertanyaannya apa pertanyaannya? Ya itu pertanyaannya. Apa? Coba Moza diulang lagi. Ya, tadi kan zikir itu bisa dikerjakan secara lisan atau bisa disebutkan dengan hati. Ketika lisan tidak bisa menyebutkan karena segala indera itu tadi sudah dimatikan oleh Tuhan, ya kan? Jadi udah nggak berfungsi lagi. Oke, kita berzikir melalui hati. Ketika hati itu menyebut la ilah, sedangkan la ilah itu artinya kan maknanya kan tiada Tuhan. Nah, azalnya sampai. Bagaimana itu? Apakah dia mempunyai Tuhan? Saya bilang, orang haid itu yang nggak boleh itu baca Al-Quran, masuk masjid, Iya. kalau takut mengotori Iya. masjid. Kalau cuma bersolawat, tasbih, tahlil, boleh. Bahkan Iya. misalnya, nah terus pertanyaannya apa? Ya, tadi kan saya nanya. Barangkali Ustaz, saya jelaskan itu Ustaz. kan- Ketika ada orang yang kemudian menemui ajalnya, katanya dia tidak sempat menyebutkan atau mengucapkan kalimat illallah, Ustaz, la ilaha, terus kemudian meninggal begitu.
Jadi cukup kata Allah, Allah, Allah saja gitu Ustaz ya. Silakan. Ya kalau masalah itu kan yang penting dikir. Kalau misalnya takut loh, nanti saya secara makna la ilaha terus mati. Seakan-akan kan tiada Tuhan, mati gitu ya. Makanya ada yang menganjurkan udah kalau mau sakaratul maut itu orang yang membimbing itu langsung lah Allah kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Boleh sedikit saya jawab ya. Iya Ustaz. Jadi orang mau mati itu tergantung amalan dia ketika dia masih sehat. Ketika dia itu masih sehat tapi yang dia cintai adalah hal-hal maksiat, maka yang terdetak di hatinya, yang terucap di mulutnya adalah kebiasaan dia ketika dia masih sehat. Maka kita tidak heran ya ada orang itu mati. Ada kisah ini, saya pernah lihat kisah. Dia mau kecelakaan sakaratul maut. Dia itu ingin disetelkan musik keras-keras. Baru dia meninggal. Di tempat saya ada juga seorang bandar dadu. Dia mati pas ngangkat dadu. Pas ngopiok dadu itu, nyampe kepala mati dia. Jadi jangan khawatir kalau amalan kita setiap harinya baik, hati kita selalu menyebut Allah, maka otomatis Anda mati dalam keadaan husnul khotimah. Tapi ketika perbuatan kita setiap harinya maksiat lebih banyak daripada amal kebaikan yang kita lakukan, mati pasti dalam keadaan su'ul khotimah. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah itu apa ya? Itu sesuai amalan kita kok, gitu. Tidak mungkin kalau kita itu ketika sehatnya kita selalu ingat Allah, hati kita selalu zikir kepada Allah, mati dalam keadaan su'ul khatimah mengucapkan la ilaha, itu nggak mungkin. Begitu Mbak. Ya, jadi jelas ya yang disampaikan oleh Pak D, seseorang itu mati sesuai dengan kebiasaannya. Kalau kebiasaannya minum homer, kemungkinan matinya ya mati seperti itu. Kalau ya ahli ibadah kemungkinan ya tetap beribadah. Tapi sebelum berlanjut ini Kak Muza ini aku nanya dulu. Ibu nih kan ngaku muslimah. Nih, aku tanya dulu nih. Ibu tahu nggak niat sholat zuhur yang mualaf dia, Romo, mualaf. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Mozarilin mualaf. Ya, saya bangga kalau ada yang aku muslimah. Cukup aja Ahi. Siap, mantap, masya Allah, luar biasa. Insya Allah. Pertanyaan ini sebuah ilmu untuk kita. Lanjut. Betul Ustaz Alif. Tapi gini loh. Jawaban saya melenceng Ustaz Alif. Udah tepat itu Pak. Wah, sudah cukup. Mantap. Sangat luar biasa itu. Ya, masya Allah. Makanya tapi buat kita yang sadar, buat kita yang sehat, ketika zikir la ilaha itu banyak ulama untuk membuat kita agar hati-hati, langsung ingatnya kepada Allah. La ilaha, makanya orang yang zikirnya kuat itu la ilaha illallah, langsung dipercepat. Gitu. Enggak, ini maksudnya tentang bagaimana kita memperbaiki diri. Jadi bukan berarti kita mengatakan la ilaha itu sedang meniadakan Allah, tapi hati kita tahu bahwa yang ada itu hanya Allah. Oke lah, saya pending sajalah. Karena di bawah banyak yang protes. Lanjut, Kak Muza ada lagi nih. Kita kasih dua hikmah ya. Kenapa orang meninggal itu ada dibimbing ya? Karena saat itu orang mau meninggal itu banyak setan ingin menyesatkan. Diajak ginilah. Nah kita mengajak terus ingat kepada Allah gitu. Karena memang fitnah itu bukan cuma hidup. Mahya wal mamat wa min fitnatil masih dajjal. Hidup dan mati itu ada fitnah. Justru kalau mau meninggal itu tambah banyak setannya itu. Ingin meruntuhkan iman kita. Sehingga dibimbing misalnya Ustaz saya mau meninggal, Ustaz Sugi membimbing saya. Allah, la ilaha. Supaya saya ini Ustaz Sugi yang saya dengar. Karena di sisi lain setan juga ingin menggoyah iman kita. Yang kedua, amal-amal itu pengaruh. Contohnya ada orang ya, ketika mau meninggal dia bilang gini,
kenapa cuma separuh? Yang kedua, kenapa tidak yang bagus, kok yang jelek? Tiba-tiba apa maksudnya itu? Ternyata ya, dia itu waktu masih hidup belum meninggal, pernah dia itu memberi makanan, ya ada mau makan roti, terus ada pengemis datang. Roti ini dibagi dua, ya, yang satunya untuk dirinya, yang satunya untuk pengemis. Yang kedua, dia pakai baju dua, yang dalam bagus, yang luar jelek. Tiba-tiba ada orang kedinginan, yang jelek yang dikasih. Akhirnya ketika dia mau meninggal, ditampakkan amal itu. Roti separuh. Satu lagi Ustadz, kurang satu Iya. lagi, kurang jauh. Iya, kurang jauh. Maksudnya itu, masjidnya itu ya. Nah, berarti amal-amal kita itu ditampakkan oleh Allah. Akhirnya ketika ditampakkan, iya ya, roti separuh aja udah berapa ratus pahalanya. Kenapa tidak semua tak kasih? Gitu. Terus baju itu, kenapa ya? Kok saya ngasih yang jelek ke pengemis itu, ke orang kedinginan itu? Kenapa yang tidak, yang baru saja? Terus dia kalau jalan ke masjid, misalnya 1 kilo. Kenapa tidak kurang jauh ya? Kalau jauh kan setiap langkah kaki ini kan tambah banyak pahalanya. Nah ini menandakan bahwa orang-orang meninggal itu mau meninggal ditampakkan oleh Allah amal-amal itu. Gitu loh ya. Makanya kita harus berbuat kebaikan-kebaikan gitu. Oke, ada lagi Moza? Ada. Lanjut. Maaf Ustadz Sugi. Jadi pengertian kita mengingat Tuhan itu bagaimana? Pengertian mengingat Tuhan ketika Anda melihat sesuatu, melihat orang miskin, ya, Anda mengasihi, ya, bahwa itu juga ciptaan Tuhan, ada belas kasihan. Itu sama melihat Tuhan. Ketika Anda melihat jagat raya ini, betapa luasnya, ya, betapa indahnya, berarti yang menciptakan lebih dahsyat, yang menciptakan lebih indah. Oke, maaf saya potong ya. Jadi gini, kalau pengertian mengingat Tuhan, kata Ustadz tadi, bentuk dari kasih sayang ketika melihat sesama. Itu ya kan? makanya jangan dipotong dulu. Saya belum selesai menjawab udah dipotong. Iya, maksudnya saya tambahin. Jangan dipotong dulu. Kalau Anda bertanya itu dengarkan baik-baik. Jangan dipotong. Begini Pak De, mohon izin Pak De. Yang saya simak dari kemarin-kemarin, orang ini bertanya tapi maunya menjawab sendiri Pak De. Nah iya, Anda Islam bukan sih? Kalau adabnya Islam nggak seperti itu. Adabnya orang Islam itu ketika bertanya didengar, sehingga ilmu yang dia dapat itu masuk ke dalam hati. Itu adabnya orang Islam bertanya. Saya tanya sama Ustadz, oh begitu ya Ustadz. Begitu. Nggak ada istilahnya merengkel begini pun nggak ada. Itu adabnya orang Islam seperti itu. Tawaduk gitu loh. Ya jadi gini. Zikir itu ada yang berupa lisan, la ilaha illallah, subhanallah, Allahu akbar, masuk ke dalam hati. Zikir kita bisa masuk ke dalam hati kalau di dalam hati kita tidak menduakan Allah. Ibaratnya hati kita ini kandang ayam, ya, supaya ayam bisa masuk di dalam kandang ayam jangan ada musang. Keluarkan musangnya supaya apa yang kita ucapkan ya itu masuk ke dalam hati kita. Bagaimana mungkin hati kita akan selalu mengingat Allah tapi kita terlalu cinta dunia? Nggak bisa. Ketemu orang ini, orang yang cinta bola, masuk itu bola ke dalam hatinya. Setiap saat yang dia bicarakan bola, bola, bola. Tidur, mimpi bola. Tetapi kalau setiap saat yang kita bicarakan kebesaran Allah, termasuk ini, yang kita bicarakan ini mengingat Allah nih sekarang. Yang kita bicarakan Allah, kebesaran Allah, ya, kedahsyatan Allah, betapa baiknya Allah kepada kita, masuk di dalam hati kita. Wafat, itu yang teringat oleh otak kita, memori kita. Ya, itu terbentuk setiap harinya itu apa yang kita lakukan. Kalau yang kita cintai nomor togel, ketemu kawan sana beritakan togel, ketemu kawan sana beritakan masalah togel, mati yang diingat togel. Jadi seperti contoh orang yang lagi jatuh cinta, yang dia ucapkan apa? Ceweknya, namanya disebut aja hati kita berbunga-bunga.
Oh, nama cewek kita disebut, wah, berbunga-bunga hati kita. Begitu juga kalau kita cinta Allah, maka ketika Allah itu disebut namanya, hati kita berbunga-bunga, ada rasa damai di situ. Itulah yang namanya dzikir yang sesungguhnya, bukan hanya di mulut subhanallah subhanallah, tapi hatinya yang diingat tak apa-apa. Nah, itu nggak masuk. Maka untuk supaya dzikir ya itu bisa masuk ke dalam hati, hilangkan kecintaan terhadap dunia. Hilangkan. Insya Allah masuk di dalam hati itu. Betul enggak, Ustadz? Betul. Lanjut. Silakan, apa lagi? Apalagi ada lagi? Moza, Iya, masih ada. lanjut. Oke. Jadi Ayo keluarkan semua yang ingin ditanyakan. bentar ya. Lanjut. Dek, usah. Iya, ada lagi yang mau Jadi ditanyakan. gini loh. Kan Sekedar informasi teman-teman, Mozzarella ini sebelumnya mengaku bahwa dia Hindu. Tuh, Hindu mualaf masuk ke Islam gitu. Bukan dari Kristen. Iya. Ya, tahun 2015. Lanjut deh. Tahun 2015, Pak De. Iya. Udah 9 tahun. Oh, sekarang aktif menjalankan syariat. Itu saya masih mencari guru pembimbing yang benar-benar bisa membimbing, karena kemarin sempat keblinger gitu loh. Jadi apa yang saya tanyakan itu tidak sesuai dengan syariat. Jawabannya seperti itu. Contoh gimana? Pertanyaannya apa? Jawabannya seperti Misalnya seperti ini. Misalnya ya, orang yang bermakrifat itu menegakkan hukum Tuhan bukan dengan sholat 5 waktu. Sedangkan syarat syarat wajibnya itu yang dikerjakan kan rukun Islam ya. Ya itu Iya, keblinger Mbak, ya jadi- itu sudah Nah, jelas keblinger. iya kan? Iya, makanya Jadi itu gini Mbak, saya sedikit Mbak ya. jadi sebentar Sedikit, Pak. Mbak. Jadi kayak saya ini nggak tahu menghayal apa nggak tahu belum ketemu jawabannya ya di antara itulah. Kenapa pertanyaan-pertanyaan yang muncul di dalam benak saya itu setiap saya tanyakan kepada Ustadz saya tidak menemukan jawabannya. Kenapa saya ngeyel? Karena saya sudah melewati itu. Tidak seperti itu gitu loh. Waktu ditegaskan mengingat Tuhan itu tidak harus mengerjakan sholat. Sholat itu hanyalah jalan. Sholat itu hanya untuk menggugurkan kewajiban. Gitu. Jadi pengertian ibadah itu bukan di sholatnya. Berarti sholat itu nggak wajib dikerjakan dong? Enggak. Yang wajib kita kerjakan adalah mengingat Tuhan. Sekarang saya mau tanya sama Ustadz yang di sini, pengertian untuk mengingat Tuhan itu seperti apa? Oke. Gitu loh. Jadi gini. Nah, terus Oke, cukup Mbak. Jangan kepanjangan dulu. Cukup. Jadi sebentar, begini. satu lagi. Cukup. Sebentar ya. Nanti lagi. Ya, nanti lagi. Aduh, ngeyel. Bentar, Iya, saya monggo. tanggapin dulu. Jadi soal sholat, Mbak. Siapa kita? Sudah mengaku makrifat, lalu nggak mau sholat. Aneh. Nabi Muhammad, Mbak, itu dijamin surga. Maksum dia dijamin surga. Tetapi Rasulullah itu sholat sampai kakinya bengkak-bengkak. Kalaulah memang jalan itu tidak melakukan sholat, bagaimana Nabi masih sholat? Padahal dia manusia sempurna, teladan kita. Apa orang-orang yang aku ma'rifat itu lebih hebat dari Rasulullah? Rasulullah yang dijamin surga saja sholat sampai kakinya bengkak-bengkak. Sampai Aisyah itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bukankah engkau orang yang sudah dijamin surga ya Rasul? Mengapa engkau sholat sampai kakimu bengkak-bengkak? Apa jawab Rasulullah? Hei Aisyah, apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Justru karena Allah itu sudah menjamin surga bagiku, maka aku tambah bersyukur kepada Allah. Sholat tetap harus dijalankan, tidak bisa hanya dengan cara mengingat tok, tapi yang
syariat utamanya ditinggalkan, itu nggak boleh. Nah, di luar sholat, ya, itu kita juga harus selalu mengingat Allah. Termasuk kita bersedekah, itu mengingat Allah itu. Karena Allah memerintahkan kita untuk bersedekah. Ya, kita beraktivitas, itu selalu Allah yang ada di dalam hati kita. Karena ketika kita sholat, kita selalu berikrar, berjanji. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ya, inna sholati wa nusuki, ya, dan ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah saja. Jadi sholat harus tetap ditegakkan, karena sholat itu adalah tiangnya agama, as-sholatu imaduddin, ya. Kemudian di luar sholat, nah gini, jadi sholat itu bentuk ritualnya, sementara kita harus membawa sholat kita di luar sholat. Nah begitu ya, sholat kita di luar sholat, maksudnya apa? Ketika kita sholat, maka perbuatan kita harus mencerminkan apa yang kita lakukan di saat sholat itu. Karena sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ya, inna sholata tanha anil fasa wal mungkar. Seharusnya seperti itu, bukan sholatnya ditinggalkan, kita hanya cukup mengingat saja, itu nggak bisa. Islam nggak seperti itu. Kalau dia meninggalkan sholat, maka rukun iman gugur satu, udah. Rukun Islamnya nggak boleh, betul Ustadz ya? Iya, jadi Islam itu kan gini ya. Apa artinya Islam itu? Bukan makna, bukan. Kalau maknanya berserah diri. Tapi sebenarnya Islam itu adalah mengerjakan semua apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad dari Tuhannya. Karena definisinya mengerjakan, dikerjakan. Apa yang dikerjakan? Rukunnya Islam ada 5. Di antaranya sholat. Sholat kan mengerjakan. Zakat, puasa, haji. Nah kalau tidak sholat berarti hilang rukun Islam yang nomor 2. Sedangkan Islam itu mengerjakan. Apa yang dikerjakan? Rukunnya ada 5. Di antaranya sholat. Nah kalau cuma berzikir, setiap hari berzikir kapan saja. Karena ayat, kalau sholat itu wajib tetap. Karena ayatnya Fa'idha qadaitumus sholata fadhkurullaha qiyama wa qu'uda wa ala junubikum. Maka apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Sholat tetap wajib. Setelah itu mau ingat Allah, terserah. Setelah sholat itu mau duduk, berbaring, berjalan, subhanallah, subhanallah. Tidak masalah. Jangan sampai berzikir sajalah. Sholat itu tidak usah, yang penting ingat Allah. Loh ya tidak bisa. Sholat itu kewajiban. Kalau cuma mau berzikir kapan saja, mau duduk, mau berbaring, kalau selesai sholat itu. Ya, karena sholat itu ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Ketahuilah hanya dengan berzikir mengingat Allah, hati menjadi tenang. Itu ya. Oke, silakan. Itu Ustaz, kisahkan soal Syekh Abdul Qadir Jailani yang ketika sholat ada setan nyamar itu Ustaz. Iya, iblis nyamar berupa cahaya. Biar Ustaz selesai dulu. Ustaz Sugi ya, sebentar. Tadi kan Ustadz Tahta itu bilang kita dianjurkan untuk mengingat Tuhan itu ketika duduk, berdiri, dan berbaring. Setelah sholat dimanapun kita berada, ya kan? Zikir itu bisa disebutkan ketika kita beraktivitas apapun. Pertanyaan saya itu, ketika lisan kita berzikir, subhanallah, la ilaha illallah misalnya, terus ada yang bertanya, spontan zikir kita terhenti dong. Nah, yang saya tanyakan itu, pengertian mengingat Allah itu bagaimana gitu loh. Dan di dalam sholat itu ya kan, kalau kita sholat, jasad kita mengerjakan sholat, tapi ingatan kita ke pekerjaan yang belum selesai, misalnya ke dunia lah intinya. Nah, jadi sholat kita itu kan seperti ruh yang terkurung di dalam jasad, dia tidak bisa kemana-mana karena terhalang gerakan sholat itu. Jadi sholatnya tidak kusuk. Untuk kita fokus kusuk, apa yang harus kita ingat itu loh. Ingat ya, syaratnya sholat itu, sahnya sholat itu tidak ada
di antara 13, 17 rukunnya itu harus khusyuk? Enggak. Karena Allah itu tahu. Allah tidak akan membebankan manusia di luar kemampuannya. Cuma kita disarankan khusyuk. Ya, kalau ingin tingkatnya sholat itu lebih baik di sisi Allah, ya khusyuk seharusnya. Tapi tidak menjadi syarat. Iya. Andaikan jadi syarat. Khusyuknya itu bagaimana? Nah, khusyuk itu memang ingat Allah. Misalnya kita sadar sholat itu kan doa kan? Doa dan memuji Allah. Ketika kita itu membaca Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Kita tahu kan itu artinya kita memuji Allah. Makanya apa itu? Itu makna bahasa, Ustadz. Iya, makanya. Atau dengan gini, ihsan itu apa? Anta budallah ka'annaka tarahu wa ilam yakun tarahu fa innahu yara. Beribadalah kamu kepada Allah seakan-akan kau melihatnya. Karena Allah itu tidak bisa dilihat, maka cukup kita yakini bahwa kita ini dilihat oleh Allah. Makanya ihsan itu dilakukan di mana saja kita merasa selalu diawasi oleh Allah. Kita sendirian, tidak mau mencuri walaupun sepi, tidak mau bermaksiat. Memang sepi, tapi Allah melihat kita. Nah, itu ihsan namanya. Nah, sholat juga kayak gitu. Caranya beribadah kepada Allah itu anta budallah ka'annaka tarahu wa illam yakun tarahu fa innahu yara, gitu. Ya, jadi jangan sampai saya tidak mau sholat, saya tidak bisa khusyuk, percuma dong. Loh, tidak akan sholat selamanya. Nois, Ustaz Sugi. Oke, silakan Ustaz Sugi. Iya, jadi untuk supaya kita itu bisa merasakan sholat khusyuk, ya, karena sholat itu khusyuk dan kudu, ya. Ada apa namanya, sholatlah kamu itu dengan khusyuk wal kudu. Nah, apa maksudnya sholat khusyuk wal kudu itu, ya? Itu bagaimana kita dapat mengaplikasikan kebiasaan di dalam sholat kita, dibawa keluar sholat. Misalnya di dalam sholat kita membaca Quran, di luar sholat kita juga harus mengaplikasikan apa yang kita baca itu. Di dalam sholat kita menutup aurat, di luar sholat kita harus menutup aurat. Percuma ketika kita sholat menutup aurat, keluar sholat, di luar sholat kita tidak menutup aurat. Itu artinya Anda tidak khusyuk wal kudu. Nah, bagaimana supaya kita mendapatkan itu? Ya, duduk di majelis-majelis yang berbicara tentang sholat. Terus bicarakan tentang sholat itu. Insya Allah kalau terus kita bicarakan soal sholat, sholat itu akan masuk di dalam hati. Seperti yang saya katakan tadi. Kalau tidak, nggak bisa masuk ke dalam hati, nggak bisa. Makanya terus ceritakan tentang agama, ceritakan tentang Allah, ceritakan tentang sholat. Kalau itu terus kita dengungkan, kita iklankan, ya, lama-lama akan masuk dalam hati. Iklan di TV, bentar-bentar iklan sampo, besok itu lagi, besok itu lagi, besok itu lagi iklannya. Sunslick, besok lagi, 1 jam lagi, Sunslick lagi. Apa sih tujuannya itu? Apa tujuannya supaya begitu melihat orang itu langsung beli? Tidak. Kenapa diiklankan seperti itu? Supaya ketika kita beli ingat apa yang kita lihat. Gitu loh. Bukan, wah ini langsung saya iklankan nih di TV nih, iklan sampo. Orang melihat langsung lari beli sampo. Bukan begitu. Tujuannya adalah, apa ya namanya ya? Browsing wash ya. Supaya ketika kita beli sampo yang kita ingat apa yang kita lihat, Mbak. Makanya itu kita terus bicarakan soal sholat. Nggak usah bosan bicara tentang sholat. Kalau itu bisa kita lakukan, maka kita akan bisa menjalankan sholat khusyuk wal kudu itu tadi. Begitu. Gitu loh. Umpamanya itu seperti itu. Analoginya. Kalau kita sering bicarakan, sama saja ketika kita melihat TV, besok iklannya itu juga. Nah, baik, itu tujuannya baik, begitu. Ustadz. Ya. Boleh saya menambahkan? Boleh. Itu kan tadi analogi iklan ya, untuk sebuah produk. Kita kalau mau membeli produk karena kita teringat iklannya yang menjelaskan kualitas produk tersebut, ya kan? Jadi kita Paling tidak ingat namanya.
Iya, benar. Nah, di sini kan yang kita bahas tadi masalah mengingat Tuhan ketika kita sholat supaya bisa fokus, supaya produk bisa Tuhan loh khusyuk. Itu produk Iya. Tuhan itu. Iya, jadi ingatan kita itu harus tertuju kemana gitu loh. Apa yang kita ingat? Gini Kalau aja kita kalau kita mengingat, maaf Astagfirullahaladzim. ya. Udah dijelaskan mengingatnya kepada Iya. Allah. Iya, Gimana sih? ingatnya kepada Allah. Allah itu apa? Apa suatu lukisan, suatu huruf yang melengkung itu, atau cuman sekedar terjemahan arti kata Arab dari ke Indonesia gitu? Ini kalau saya tangkap mungkin Pak De, Ustadz Tahta, ya saudari kita ini belajarnya Bentar, Ustadz itu Talib. Coba dari Anda ta'awud pelajaran dulu deh. kuliah ke bawah. Anda ta'awud dulu. Coba ta'awud dulu, ta'awud. Mbak, coba ta'awud dulu, Mbak. Iya, iya. Ta'awud coba. Coba ta'awud dulu. Saya belum paham Ustadz, makanya saya Aduh. banyak belajar di Kalau sini. Anda Saya belum mau nanya paham di sini. ta'awud, ngapain Anda itu belajarnya terlalu jauh? Anda ini belajar aja ikro dulu deh. Nggak pelajaran usah yang dasar, aneh-aneh itu deh. pelajaran dasarnya. Nah, Anda dasar aja belum dapat. Bagaimana Anda mau dapat yang lebih? Belajar dasar dulu lah. Biar ngerti. Belajar dasar dulu. Jangan jauh-jauh. Mirip ajaran makrifatnya Nur Ilahi ini di Komando Nur Ilahi itu. Aduh, parah. Ini terlalu tinggi. Ini ta'awud aja belum mengerti. Ngapain Anda nanya yang jauh? Anda itu kalau belum tahu itu cukup Anda belajar dari dasar dulu. Belajar dasar dulu. Jangan-jangan baca Loh, Quran itu juga belum dasar, bisa. Ustadz. Itu dasarnya Khusyuk Ustadz. Bagaimana tidaknya kita akan seseorang melaksanakan Iya. sholat itu tergantung pada niatnya. Kalau niatnya sholat untuk beribadah kepada Allah, itu ya pasrahkan aja kita, pekerjaan kita, kewajiban kita itu pada Allah. Karena sah tidaknya sholat itu bukan manusia yang menilai, bukan kita yang menilai. Kita pasrahkan kepada Allah. Diterima apa enggak Iya, sholatnya itu benar. tergantung Allah kan gitu kan. Benar Pak Arif. Iya benar Pak Iya. Arif. Khusyuknya sholat itu bukan tergantung penilaian manusia. Ya, Cuma coba ini kita kan- tanya, kalau Sus, ingin disanjung Yesus, manusia, gimana enggak cara khusyuk, berpikir yang baik? Oke, jadi ya, oke, makasih. Kayaknya aku memang enggak. Bentar. Lanjut kalau gitu. Loh, kok kelempar? Ditendang, Bos? Enggak. Ini minta request lagi lagi. Jadi kalau ada orang sholat tetapi ingin disanjung, ingin dipuji, itu tidak khusyuk namanya. Begitu. Jadi orang sholat itu memasrahkan, memusatkan diri, pikiran kita, hati kita, ucapan kita untuk kemudian menghadap kepada Sang Halik. Gitu. Belajar. Seperti yang dikatakan Ustaz Tahta kan sudah jelas itu kan. Allah itu tidak terlihat. Kan seperti itu. Maka kita yang akan menghadirkan Allah seakan-akan kita sudah menghadap Allah. Begitu. Ketika sudah usuk seperti itu, tidak bakalan pikiran kita itu akan melayang-layang kemana, karena kita membaca bacaan-bacaan sholat dan memahaminya kalau bisa. Begitu. Silakan Ustaz Alif, dilanjut Ustaz. Oke, terima kasih. Pertama, ya, kita sebenarnya Islam itu kan sederhana, gak usah diperumit, gak usah dipersulit, kan gitu ya. Contoh begini, ketika masalah dzikir kepada Allah, loh, Allah juga perintahkan, wa aqimis sholah lidzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Berarti kita sholat itu juga dzikir kepada Allah, jelas itu. Nah, bagaimana tingkatan khusyuk kita dalam sholat? Kak Moza, apa? Monitor? Iya. Baik, begini. Kalau kita membahas tingkatan khusyuk, ya khusyuk ini, coba gini. Kak Moza, ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya, kita sudah sesuai atau belum bacaannya? Fokus kita itu tuh dulu deh sekarang buat kita ya. Terutama buat saya yang masih kategori awam, yang masih belajar. Ketika kita belajar khusyuk dalam sholat,
ketika kita membaca bismillah, membaca Al-Fatihah, bacaan kita itu udah benar atau belum? Jangan-jangan kita buru-buru ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita malah buru-buru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah gitu. Enggak, kita membahas husunya di situ dulu loh. Husu terhadap bacaannya itu dulu. Udah benar atau belum? Saya boleh nambah Ustadz Alif. Benar yang dikatakan Ustadz Alif itu, anta budallah ka'annaka tarahu wa illam yakun tarahu fa innahu yara. Karena memang sholat itu ibaratkan mikrot ya, berbincang-bincang dengan Allah. Maka saya pakai hadis, Allah itu ada hadis gini. Aku bagikan sholat antara aku dan hambaku menjadi dua bagian. Apabila seorang hamba mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, maka Allah menjawab, hambaku telah memujiku. Bila seorang hamba berkata, segala puji bagi Allah, ya Tuhan semesta alam, ya Allah, oh hambaku memujiku, jawab gitu. Terus Fatihah itu apa? Terusannya ayat itu, bila ia berkata, yang maha pengasih lagi maha penyayang, Ar-Rahmanir Rahim kan gitu, maka Allah menjawab, hambaku telah menyanjungku. Bila ia berkata yang menguasai hari pembalasan, Maliki Yaumiddin, maka Allah menjawab, hambaku telah mengagungkanku. Dan ada kalanya sesekali berfirman, hambaku telah berserah diri kepadaku. Jadi sebenarnya setiap bacaan kita itu dijawab oleh Allah. Nah cukup kita itu baca Fatihahnya yang benar, nanti naik tingkatan, pahami maknanya. Alhamdulillahirabbil alamin, hati merasakan segala puji bagi Allah. Kan itu artinya. Nah, setiap per ayat itu Allah jawab itu. Makanya dengan ihsan caranya itu. Kan ada Islam, iman, ihsan. Kalau Islam mengerjakan semua apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Ada 5 rukunnya. Mengerjakan sholat, ya syahadat, 2 syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Kalau iman percayanya hati. Karena percayanya hati kepada apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, pasti goib semua itu. Percaya kepada Allah. Apakah percaya harus melihat? Ya tidak. Iman. Walaupun tidak melihatnya, tapi karena Nabi Muhammad yang menyampaikan, kita percaya. Beriman kepada utusannya Allah, malaikat, kitab. Apakah pernah kita berjumpa dengan malaikat? Tidak. Tapi karena Nabi Muhammad yang menyampaikan, iman percaya. Lalu yang ketiga, ihsan. Ihsan itu anta'budallah ka'annaka tarahu wa illam yakun tarahu fa innahu yara. Beribadahlah kamu kepada Allah seakan-akan kau melihatnya. No, kan Tuhan tidak bisa dilihat, no, maka cukup. Tidak usah kita melihat Tuhan, memang tidak bisa. Tapi kita yakini Tuhan itu pasti melihat kita gitu loh. Ibaratkan gini, Tata, kamu tadi ke Indomaret, iya, sepi, iya sepi. Kasirnya anak-anak apa? Setiap per ayat Allah jawab itu. Nah, hanya saja kita tidak tahu artinya, itu sulitnya. Makanya bacaan Fatihah yang benar dulu, terus nanti hayati makna-maknanya. Iya, saya kalau baca kayak gini Allah jawab seperti ini. Kalau saya mengatakan seperti ini Allah jawab kayak gini. Kan enak, kayak orang ngobrol gitu kan? Gitu. Iya kan? Wali abdi masalah gitu ya. Tapi maaf Ustadz ya. Ketika iya kana bodoh, iya kana nasta'in. Begitu. Ustadz Tahta. Lanjut. Maaf ya Ustadz Alif. Halo. Ya, kita maafkan. Mohon maaf lahir dan batin juga, Ya, gini. Kak Moza. Iya. Tadi kan kata Ustadz Tahta itu kita mengimani yang gaib itu tidak harus melihat. Yang penting kita percaya seolah-olah Tuhan itu nyata, ada di depan kita. Jadi ketika kita membaca bacaan sholat dengan fokus dengan bacaannya, terjemahannya demikian, itu maksudnya tuh fokusnya itu kemana gitu loh, hanya ke bacaan tajwidnya gitu. Terus yang kita Ya, yang penting pandang bacanya itu apa? benar.
Iya. Iya, yang penting bacaannya benar. Terjemahannya kita tahu terjemahannya. Lah itu hanya sebatas bacaan. Yang kita fokuskan pikiran kita itu kemana? Tujuan Apakah Anda. ke bacaan tersebut? Tujuan Anda sholat apa, Pak? Saya bisa misalnya, Anda belum bertemu dengan Bang Juma. Bang Juma ada Iya. suatu ruangan. Bang Juma, saya ini tahta misalnya saya ya. Walaupun saya nggak tahu sama sekali, tapi kan bisa kan fokus. Ketika saya mengatakan Assalamualaikum Bang Juma, Waalaikumsalam. Tapi dia ada di dalam ruangan, kan bisa kan kayak ngobrol kayak gitu. Saya tidak tahu sama sekali sudah. Nah seakan-akan gitu, karena memang tidak bisa dilihat Tuhan itu gitu loh. Andai kan kita praktekkan dunia nyata, walaupun bukan Tuhan, bisa kok ngobrol-ngobrol tanpa harus kelihatan itu, seakan-akan seperti itu. Itu berhayal bukan? Ntar dulu, masa? Kan sudah ada ayatnya. Ini sebenarnya, Ustaz, udah, Ustaz. Allah menjawab seperti ini, kan sudah tahu ada hadisnya itu. Udah dulu, Nah, Ustaz. sekarang kamu mau pakai agama apapun ya tetap Tuhan kayak gitu. Kamu tidak bisa melihatnya, mendengar suara pun tidak bisa. Iya. Bisa semuanya Iya, kayak benar. gitu. Iya. Udah dulu, tadi dulu. Masa kamu tujuan sholat itu apa sih? Tujuan sholat itu mengerjakan yang wajib, menggugurkan kewajiban. Itu hukum sholat. Tujuan sholat. Ya makanya itu saya tanya di sini. Karena saya nggak tahu apa yang harus saya fokuskan ketika saya sholat. Apakah bacaan tajwidnya atau terjemahannya gitu. Jadi selama ini Anda sholat nggak tahu tujuannya. Itu dulu. Bang Andi. Iya, Ya. iya. Coba gini aja dulu lah. Kak Moza ini ketika sholat sudah diperbaiki pelafalannya atau belum? Itu dulu Saya deh. sudah belajar, Ustadz. Iya. Belajar. Makanya itu, Kami ketika saya aja belajar, masih belajar. Enggak, contoh ketika kita Iya. membaca Al-Fatihah, itu bacaannya sudah sesuai Iya. atau belum? Sudah. Coba baca Fatihah dulu, coba. Pengen dengar saya, coba. Coba Fatihah dulu, Mbak. Iya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shadaqallahul azim. Nah, sekarang kita udah bisa bahasa Al-Fatihah. Walaupun kan perlu kita menyempurnakan lagi. Ketika kita sudah membaca Al-Fatihah, kita sudah tahu atau belum ketika kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, artinya apa? Iya, makanya itu yang tadi saya maksudkan, saya tanyakan, ketika kita membaca bacaan sholat, itu kita fokusnya ke tajwidnya atau ke terjemahannya. Kalau Nah, sudah kita bisa berdiskusi tajwidnya, ini ke kita siapa? fokus tahu artinya, gitu loh. Iya, Ini dulu tahapannya berarti kita itu lalui. Konteksnya kita Ini kok fokus ngeyel ke terus ditanya, bacaan. tapi ngeyel terus nih apa nih? Udah, pergi aja lah kok. Udah, nggak perlu udah. Capek melayani orang kayak ini ya. Makanya kan bertahap. Dasar raja belum dapet tapi ingin yang tinggi. Ini akhirnya senewen dia. Aneh-aneh yang ditanya. Seharusnya dia itu Sarsugi ya. Udah begitu dia udah sah sholatnya udah. Iya, masih juga minta yang lebih. Perbaiki dulu sholatmu, bacaanmu. Oh, sebagai orang Islam, kalau kau betul-betul orang Islam, oh ya Ustadz, jalankan, karena orang Islam itu sami'na wa ata'na, aku dengar, aku patuh. Tapi kalau sami'na wa asoina, aku dengar, aku merengkel, itu kafir. Aduh, dari tadi dijawab, nggak ada yang masuk jawaban kita Ustadz, nggak ada yang masuk sedikit pun. Makanya tadi sana izin. kau. Mau murtad lah kau sekalian. Nggak Nah, apa-apa kok, murtad lah. Tadi makanya saya tanya Pak De. Saya tanya tujuan sholat, dia jawab hukum sholat, nggak nyambung. Tujuan sholat nggak ngerti tadi. Kalau dia udah jawab itu, untuk netizen ya, udahlah, sholat itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak memberatkan kita. Makanya khusyuk itu tidak menjadi syarat dalam sholat. Cuma kita ini kalau ingin menjadi dekat kepada Allah sehingga berbuah, karena gini, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat yang benar di situ, benar-benar rukunnya, syaratnya, bahkan kalau bisa khusyuk, ini yang merubah. Makanya banyak orang sholat tapi tetap saja perbuatannya tidak baik ya, karena memang berarti apa? Sholatnya perlu diperbaiki lagi. Sesuai sahabat nanya, ya Rasulullah,
Saya punya tetangga sholatnya rajin, tapi perbuatannya kok tetap tidak karu-karuan. Apa kata Rasulullah? Perbaiki lagi sholatnya. Mungkin ada kesalahan, mungkin wudhunya yang tidak sah, mungkin rukunnya kurang sempurna. Makanya kita itu bertahap gitu loh. Jangan langsung ke khusyuk apa. Yang penting bacaannya benar dulu nanti. Maka thalabul ilmi itu faridotun, sangat diwajibkan. Pelan-pelan mencari ilmu terus itu. Lah Bukan itu langsung kayak gitu. baca Fatihah aja tadi masih banyak yang salah. Ngapain? Seperti contoh ghairil dibaca khairil. Bacaanmu aja benerin dulu. Bacaan Fatihahmu aja masih banyak yang salah itu tadi. Tapi kita maklumi. Ya, belajar lagi kata Ustadz Alif soal Fatihahnya itu tadi. Lah baca Fatihah aja belum teteh kok. Mau yang aneh-aneh gitu loh. Belajar dari dasar dulu. Sebenarnya dia tidak mau berat-berat Ustaz Sugi, Dia cukup kalau mengingat sholat langsung Allah. khusyuk gitu loh. Maunya langsung khusyuk gitu loh. Cukup mengingat Allah, dia bagaikan sudah sholat gitu, dapat berkat. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya ini aneh kebablasan ya. Bentar Bang Andi, mau pamit yang di YouTube. Oke, saudaraku yang di YouTube, terima kasih ya. Kita nggak ada perdebatan, kita akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini anak ini basicnya nggak ada, dia langsung mau pengen tasawuf dia. Rifat tuh ya Bang Hendi. Iya, karena seperti yang tadi disampaikan Ustadz Tahta ya, khusyuk itu bukan masuk ke syarat sahnya sholat. Khusyuk itu levelnya lain lagi, itu tentang kualitas sholat nanti gitu. Yang penting kita loloskan dulu aja syarat sahnya sholat itu. Kalau kita sudah, makanya tadi tahapan seperti itu, bagaimana akwalunnya, perkataan-perkataan lafal apa yang kita lafalkan dalam sholat sudah sesuai dengan makhrajnya atau belum, kaidah bacaannya sudah sesuai atau belum, pergerakannya sudah sesuai atau belum. Itu dulu tahapan itu kita lalui. Habis itu kita tahu apa itu artinya dari apa yang kita ucapkan. Itu kita ketika melafalkan itu pikir maknanya seperti apa, terus perlahan nanti kita akan meningkat levelnya gitu loh. Jangan tiba-tiba kita lagi membahas pelajaran anak SD yang dipertanyakan pelajaran anak kuliah, itu nggak masuk gitu. Jadi mohon maaf ya, mungkin kakak tadi itu levelnya sudah anak kuliah lah. Kalau gitu bertanya kepada saya atau kepada kami, mungkin di sini masih levelnya anak SD, anak SMP, maka nggak masuk juga gitu. Tapi ya gimana juga sih, terlalu jauh. Bukan di anak kuliah, anak TK ingin belajar soal anak kuliah, itu yang saya lihat Ustaz. Berusaha berpikir positif tapi berat kan. Orang saya nanya, Tuhan apa kayak gitu tuh. orang saya nanya sederhana dia nggak jawab. Saya nanya tujuan sholat, dia bahas hukumnya sholat. Ya hukum wajib, bacaan wajib, gerakan iya. Ya tujuannya itu kan salah satunya adalah apa? Ya menjaga kedekatan kita kepada Allah melalui sholat, berkomunikasi, memperkuat hubungan kita. Nah ini kan hal spiritual, hal spiritual. Ini lagi Bang Andi. Saya sendiri dulu ya, waktu di pesantren itu, sholat dengan Quran itu sampai dikasih ijazah. Nanti lulus dikasih ijazah. Mulai kalau Al-Quran bacaan dulu, terus tajwid, makhorijul huruf, terus goroib, nanti dapat ijazah. Sholat juga gitu, mulai bacaan dulu, nanti sampai terakhir itu sampai hikmah-hikmahnya sholat apa? Mengangkat tangan dua apa hikmahnya ruku apa, sujud apa, sampai gitu. Nanti lulus dapat ijazah. Kalau nggak lulus nggak boleh jadi imam. Karena kita ini setelah sanawiyah lulus dikirim ke pelosok-pelosok. Tapi kalau udah punya ijazah, nggak boleh jadi imam, walaupun bacaannya bagus. Tapi tidak punya ijazah sholat. Apa kata pesantren itu? Anak ini tidak boleh jadi imam. Digituin. Gitu. Padahal bacaannya bagus, fikihnya bagus sudah. Tapi karena tidak lulus, tidak punya ijazah sholat, dan jadi imam tidak boleh. Nah ini langsung minta tingkatan yang tinggi gitu loh. Gimana coba? Ya di Islam itu mudah kok ya. Bisa mau apa? Itu aja dikerjakan dulu. Misalnya orang baru mualaf, bisanya Allahu Akbar kerjakan. Tambah lagi nanti bisanya Al-Fatihah kerjakan. Belum tahu makna Al-Fatihah, itu aja dulu kerjakan. Terus meningkat gitu loh. Islam itu nggak langsung dituntut Anda itu harus menguasai semua. Tidak, nggak ada seperti itu.
tetap terus bertahap belajar terus. Di Islam seperti itu. Ini malah apakah Allah itu hanya lukisan, Allah itu hanya ini apa kayak begini ini. Ini udah tingkatan makrifat yang dia tanyakan itu. Tetapi dia masih tingkat TK. Bacaan Fatihah juga belum benar. Udah yang aneh-aneh. Syariatmu itu benerin dulu sebelum melaju ke hakikat makrifat dan seterusnya itu. Gitu loh. Inilah ya. Kalau belajar itu tidak sesuai dengan kapasitasnya, akhirnya keblinger sendiri. Di tempat saya ada juga itu, gila itu. Akhirnya apa? Linglung. Ya itu karena dia itu ingin menjangkau yang lebih tinggi, kapasitas otaknya belum mampu. Padahal Islam tidak pernah menekankan seperti itu. Kerjakan dulu yang sebisamu. Itu di Islam. Begitu. Ustadz boleh izin bertanya Ustadz? Ya silakan Bang, apa Bang? Saya ada hal yang saya bingungkan Ustadz, tapi saya perkenalkan diri dulu ya, saya dari Pekanbaru. Oh, sama Gini, Bang kita Bang. Iya, saya tahu Pak Suki dari Panam kan? Bukan, Siak. Oh Siak, aku di Pekanbaru Pak. Gini Ustadz, aku mau tanya gini. Aku ada ta'aruf sama cewek, sama perempuan. Perempuannya mau aku ajak nikah. Tapi status perempuan ini dia tidak punya ayah. Saudara ayahnya udah pada ndak ada. Ibaratnya ndak ada wali lah itu. Sudah tuh dia punya ibu, punya kakak perempuan 1. Jadi memang dia ndak ada wali. Perempuannya ini, cewek ini mau nikah, tapi ibunya nolak. Ibunya, kamu kalau mau nikah sama dia itu aku sama aku, ibunya ndak restu, ndak akan hadir. Jadi dia tersangkut sama restu ibunya. Itu kalau aku bilang restu ibu itu penting atau tidak? Itu gimana tuh Ustaz? Monggo Ustaz, Tata. Pertama harus tahu dulu urutan wali ya. Pertama bapak, kedua kakek, orang tua bapak, dan seterusnya. Ketiga saudara laki-laki kandung sebapak seibu. Keempat saudara laki-laki sebapak lain ibu. Kelima keponakan laki-laki dari saudara laki-laki kandung. Keenam keponakan laki-laki dari saudara laki-laki sebapak dan seterusnya. 7 paman, yaitu saudara dari bapak. 2 sekandung ya. Yang 8 paman sebapak, yaitu saudara dari bapak sebapak lain ibu. 9 anak ya, maksudnya anak paman kandung atau saudara sepupu. Yang 10 anak laki-laki paman sebapak. Nah, tapi nanti kalau misalnya udah ada sama sekali sudah hakim sudah. Nah, yang kedua 15 ya Ustaz. Ya, yang terakhir gini. Sebenarnya ini pernah juga disampaikan Buya Yahya ya. Kalau ada orang perempuan menemukan jodoh laki-laki, tapi laki-laki ini udah soleh. Terus perempuannya ini, ibunya ada setuju, udah apa-apa langsung ke hakim itu. Tapi syaratnya soleh. Gitu. Kecuali orang ini udah jarang sholat, minum-minuman, ya tidak boleh. Ibunya itu kalau melarang ya jangan. Tapi kalau dia sudah orang baik, perempuan ini tahu dan nyata orang ini baik, maka seharusnya ibu ini udah boleh melarang. Iya. Tapi syaratnya harus baik loh gitu. Itu saya nak bisa menilai diri saya sendiri Ustaz. Sombong Ustaz, nak bisa saya mengatakan. Enggak, intinya pokoknya sholatnya dijaga, mana yang haram. Insya Allah Ustaz. Ya seharusnya seorang ibu itu tidak boleh melarang. Bahkan kata Buya Yahya itu, andai kan orang tuanya tidak setuju, dia boleh ya menikah langsung ke hakim itu. Cuma itu doang syaratnya. Kalau memang laki-laki ini memang baik gitu. Karena ini urusannya dengan ibu kan gitu.
Ya, syarat ibu itu ada dua Ustadz yang dia ragukan karena dia menolak saya. Pertama, saya tinggal di Pekanbaru. Ibu anak nih tinggal di Bogor ya kan. Dia mau anaknya jangan dibawa ke Pekanbaru. Harus kamu kalau nikah dengan anak saya harus tinggal di Bogor. Jadi syaratnya itu saya penuhi, tapi dia tidak yakin, tidak percaya dengan janji saya itu Ustadz. Itu yang dia menolak. Padahal anaknya kerja di Jakarta kan. Karena saya dari Pekanbaru, dia itu alasan dia menolak. Saya udah yakinkan saya bakalan tinggal Jakarta atau di Bogor, bakalan ndak jauh.